Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan para peserta yang sudah hadir dalam Prospek Talk 25 dengan tema implementasi konsep ekonomi sirkular pada perusahaan sebagai upaya menciptakan bisnis berkelanjutan. Untuk daftar hadir bisa diisi di kolom dari link yang sudah dibagikan di kolom chat ya Bapak dan Ibu serta para peserta. Serta dimohon untuk para peserta dapat menyalakan kameranya terlebih dahulu agar dapat didokumentasikan nantinya. Selamat datang di acara webinar Prospek Talk 25 dengan tema implementasi konsep ekonomi sirkular pada perusahaan sebagai upaya menciptakan bisnis berkelanjutan yang diadakan di hari ini di hari Jumat 16 Juni 2023 pada pukul 9.20 hingga 11.30 WIB yang diselenggarakan oleh Prospek Institute. Sedikit informasi untuk para peserta, Prospek Talks ini merupakan agenda webinar yang diselenggarakan oleh Prospek Institute sebagai wadah diskusi mengenai pengelolaan lingkungan berkelanjutan serta program pemberdayaan masyarakat. Prospek Talk atau singkatan dari Proper and Sustainability Partnership Center merupakan bagian dari PT Arjuna Wijaya Karya, adalah konsultan proper dan program-program keberlanjutan yang berorientasi pada konsep lingkungan serta pemberdayaan masyarakat yang sustainable. Baik, sebelum kita memulai Prospek Talk 25 pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, dipersilahkan lagi para peserta untuk dapat menyalakan kameranya untuk dokumentasi. Sebelum kita memulai materi dan juga diskusi pada pagi hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan sambutan yang akan disampaikan oleh General Manager kami, Mbak Kirandini Zaratineza. Sudah bisa bergabung, Mbak? Ya, halo, selamat Oke. pagi. Selamat pagi, Mbak Ines. Baik, untuk waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertama-tama saya mau cek koneksi dulu, apakah suara saya bisa terdengar dengan lancar? Sudah, Mbak. Halo? Ya, sudah terdengar, Mbak. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jeffrey dan Ibu Clara yang pada pagi hari ini berkenan bergabung pada diskusi kita terkait dengan konsep ekonomi sirkular dan implementasinya terhadap komitmen bisnis berkelanjutan. Jadi topik diskusi kita pada pagi hari ini merupakan bagian dari diskursus dalam perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati pada 5 Juni yang membahas upaya untuk mengelola dan mengurangi sampah plastik di bawah tagar Beat Plastic Pollution. Rekan-rekan sekalian, setiap tahun perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan berbagai tema menggarisbawahi tugas kita bersama dalam turut serta menyelesaikan permasalahan lingkungan. Meski enggak diakui, plastik mempermudah kehidupan kita dan sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Realitanya, saat ini permasalahan sampah plastik timbul karena praktik reduce, reuse, dan recycle yang masih belum banyak kita temui. Ekonomi sirkular menjadi salah satu alternatif solusi dari hulu hingga hilir dalam pengelolaan sampah plastik sejalan dengan tujuan ke-12 dari Sustainable Development Goals, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan secara tidak langsung berdampak pada tujuan-tujuan SDGs yang lain. Di antaranya SDG 6 mengenai air bersih dan sanitasi layak, 8 mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 11 mengenai kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 13 mengenai penanganan perubahan iklim, 14 mengenai ekosistem lautan, dan 15 mengenai ekosistem lautan. Maka senang sekali rasanya pada pagi hari ini telah hadir Pak Jeffrey Ricardo selaku Packaging Circularity Senior Manager PT Tirta Investama dan Group yang akan menyampaikan konsep ekonomi sirkular yang sudah diterapkan terhadap produksi dan konsumsi kemasan plastik dalam praktek bisnis berkelanjutan. Mungkin saya mau menyapa dulu. Selamat pagi Pak Jeffrey, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Selamat pagi Mbak Ines. Selamat pagi Pak Jeffrey. Hari ini sudah ada banyak teman-teman yang akan belajar best practice ekonomi sirkular oleh PT Tirta Investama dan Group ya Pak.
Baik. Begitu pula sudah hadir ada Ibu Ninyoman Clara Listia Dewi, Sarjana Ilmu Politik Master of Arts, selaku dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Hari ini Ibu Clara akan kita mintai pendapat dan masukan terkait apa yang bisa kita tingkatkan dari upaya implementasi konsep ekonomi sirkular yang selama ini sudah dilaksanakan di Indonesia, terutama dilihat dari kacamata akademis. Izin, kami akan banyak berdiskusi dengan Ibu Clara. Halo, selamat pagi Ibu Clara. Selamat pagi, Mbak. Salam Iya. kenal. Salam kenal Ibu. Baik, rekan-rekan sekalian, bersamaan dengan digelarnya rangkaian Indonesia Social Responsibility Award pada 22 Juni nanti, yang akan dihadiri oleh para akademisi, pelaku industri, hingga pegiat sustainability, dimulai dari seminar sebagai diskusi panel untuk membicarakan inovasi dalam pemberdayaan berkelanjutan oleh para pelaku pemberdayaan, baik dari perusahaan, pemerintah maupun umum, dengan pembicara Bapak Agus Masud dari Pertamina Foundation, Bapak Yonwar Nugroho dari Sekretariat Nasional SDG Indonesia, Ibu Rika Susanti dari PT Pupuk Indonesia, dan Soraya Cassandra dari Kebun Kebun. Selanjutnya akan disambung dengan conference yang merupakan ruang diskusi untuk para pelaku pemberdayaan baik dari akademisi, perusahaan, pemerintah maupun umum terkait teman-teman dan ruang lingkup keberlanjutan yang sudah ditentukan, dan ditutup dengan malam penghargaan bagi praktisi dan pelaksana program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL yang memenuhi kaidah keberlanjutan sesuai dengan tema ISRA, yaitu Empowering Sustainable Innovation. Walaupun pendaftaran dan submission untuk conference dan awarding sudah kami tutup dan saat ini sedang dilaksanakan proses finalisasi penilaian, rekan-rekan yang berminat masih bisa mendaftar untuk menghadiri seminar. Jadi apabila teman-teman memang tertarik untuk mendapatkan berbagai macam informasi dan mungkin insight dari para pembicara kami, boleh nanti untuk mendaftar ke panitia Indonesia Social Responsibility Award. Seperti itu ya. Mungkin itu sambutan dari saya mewakili teman-teman dari Prospek Institute. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu narasumber dan rekan-rekan sekalian. Semoga forum kita pada pagi hari ini menjadi ajang berbagi ilmu dan berbagi manfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layar saya kembalikan ke Mbak Anissa. Silakan. Terima kasih Mbak Ines atas sambutannya. Baik, langsung saja di inti acara. Untuk Prospek Talk 25 ini akan dipandu atau dimoderatori oleh Mas Wahyu Purwanto selaku Research and Consulting Manager dari Prospek Institute. Baik, pagi Mas Wahyu Purwanto, biasa dipanggil Mas Wapo. Selamat pagi Mas. Selamat pagi, Mbak Suhi. Oke, sudah bisa bergabung ya. Apakah sudah siap untuk memoderatori untuk webinar pada pagi hari ini? Ya, insya Allah siap, Mbak. Oke, untuk waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih, Mbak Suhi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Wahyu Purwanto, Research and Consulting Manager dari Prospek Institute yang pada pagi hari ini akan menjadi moderator di kesempatan Prospek Talk mengenai implementasi konsep ekonomi sirkuler pada perusahaan sebagai upaya menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Nah, sebelum memasuki acara, izin memperkenalkan para pembicara yang sudah hadir di sini di tengah-tengah kita yang memiliki segudang pengalaman yang cukup baik yang nanti mudah-mudahan akan bisa menambah ilmu kita, bisa menginspirasi kita bagaimana sirkular ekonomi ini bisa terus berkelanjutan sehingga menciptakan lingkungan yang baik juga untuk kita juga. Nah, yang pertama ada Bapak Jeffrey Ricardo, merupakan Packaging Circularity Senior Manager PT Tirta Investama atau Danone Group yang saat ini bekerja di Danone Group di pusat ya Pak, di Jakarta ya Pak. Iya, betul Mas Ya. Wahyu. Gimana kabarnya Pak Jeffrey? Baik, Alhamdulillah Mas Wahyu. Apa kabar? Terima kasih sudah berkenan hadir ini Pak untuk berbagi ilmunya kepada rekan-rekan yang join di Prospek Talk ini. Ya Mas. Ya, mungkin selanjutnya kami perkenalkan pembicara kedua, yaitu ada Ibu Ninyoman Clara Listia Dewi, Sarjana Ilmu Politik Master of Art, atau mungkin biar lebih akrab tadi minta dipanggilnya Mbak Clara karena memang dosen ini beliau ini merupakan dosen muda yang masih seumuran mungkin dari teman-teman yang ada di Prospek juga. Jadi
meskipun masih muda tapi pengalamannya beliau, terus keilmuannya beliau udah tidak diragukan lagi. Tadi sempat diskusi, beliau juga punya banyak cerita mengenai ekonomi sirkuler baik di Indonesia maupun di luar negeri juga. Nanti eh, kami mohon izin untuk diberikan inilah ilmunya Mbak kepada teman-teman biar bisa belajar, bisa menangkap apa yang disampaikan nanti. Selamat pagi Mbak Clara, apa kabar? Pagi, Mas Wahyu. Kabar baik, Mas. Ya, terima kasih Mbak Clara sudah berkenan hadir untuk mengisi Prospek Talk, berbagi ilmu pada teman-teman di sini semua. Mudah-mudahan juga akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang mengikuti Prospek Talk pada pagi hari ini. Ya, mungkin tanpa memperpanjang waktu lagi, kita akan mulai ke acara intinya, yaitu pemaparan dari para narasumber, ada Pak Jeffrey dan Mbak Clara, yang nanti akan menyampaikan bagaimana sih ekonomi sirkuler ini bisa berlangsung. Terus kalau berbicara ekonomi sirkuler ini kan, tadi sudah disampaikan Mbak Ines, itu kan termasuk salah satu bagian dari pencapaian SDGs. Nah, mungkin selain itu juga ekonomi sirkuler ini juga jadi ini masuk di dalam rencana pembangunan berkelanjutan jangka menengahnya Indonesia, yang di mana ada 5 sektor prioritas dan salah satunya itu ya di bagian industri makanan dan minuman, yang pada pagi hari ini nanti akan kita dengar bersama-sama bagaimana sih PT Tirta Investama ini mengelola bisnisnya, jadi berupa bisnis yang berbentuk ekonomi sirkuler yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bagaimana cerita dari Pak Jeffrey mengenai komitmen dari PT Tirta Investama ini membangun bisnis secara sirkuler yang ramah lingkungan. Pak, bagi Pak Jeffrey, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes dulu, suara saya aman ya, Mas Wahyu? Aman, Pak? Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini. Salam juga untuk pada dari rekan-rekan dan mitra partisipan dari Prospek Talk pagi hari ini. Izinkan menindaklanjuti apa yang tadi sudah disampaikan dari Mas Wahyu. Saya selaku perwakilan dari Danone Indonesia, atau nama legalnya Tirta Investama gitu ya, PT Tirta Investama, untuk lebih sharing bercerita mengenai apa yang kami sudah lakukan terkait juga dengan penerapan ekonomi sirkular gitu ya, selaku perusahaan FMCG yang ada di Indonesia gitu. Nah, mungkin pada sesi ini saya izin share slide. Saya ada beberapa slide. Sebentar, saya coba share. Oke, sudah kelihatan ya slide-nya? Sudah, Pak. Sebentar, saya full screen. Sudah ya? Sudah. Oke. Mas Wahyu, ini sesinya saya bisa present berapa lama biar bisa nggak kepanjangan atau kecepatan? Bisa 20 menit, bisa, Pak. Jadi 20 ada menit. waktu yang cukup panjang untuk ini, menyerap ilmu dari Pak Jeffrey ini. Oke, aman kalau gitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya share sedikit mengenai apa yang kita laksanakan saat ini untuk penerapan ekonomi sirkular gitu ya. Nah, di sini ada satu istilah penerapan peta jalan, nanti saya jelaskan atau saya share itu maksudnya seperti apa. Cuman sebelum mulai lebih detail, mungkin sedikit reminder atau refreshment aja gitu ya ke teman-teman sekalian semua yang ada pagi hari ini. Jadi saya mewakili Danone Indonesia. Jadi peran saya di Danone itu sebagai packaging circularity. Jadi packaging circularity itu apa? Jadi kita ada function atau divisi di dalam Danone, itu namanya sustainable development. Jadi peran dan tanggung jawab kita adalah mendorong bagaimana caranya komitmen perusahaan kita itu dapat dilaksanakan dari segi lini, dari hulu sampai hilir, untuk mendorong penerapan ekonomi sirkular kayak gitu. Nah, tentunya itu banyak sekali yang kita laksanakan kayak gitu. Nah, di Danone sendiri kita sebetulnya ada dua
entity gitu ya. Jadi kita dan mereknya itu ada dua, kalau Bapak Ibu atau teman-teman yang mungkin sudah tahu atau mungkin belum familiar. Itu ada dua merek atau dua brand. Yang pertama Aqua untuk bisnis air mineral. Yang kedua itu merek besar kita kedua itu adalah SGM gitu. Itu untuk bisnis kita terkait juga dengan bisnis nutrition gitu. Nah, di Indonesia Danone sendiri sebenarnya kita sudah lebih dari 15.000 pegawai, dan kita ini juga salah satu ambisi dari perusahaan kita sejak dulu bahwa kita percaya one planet one health gitu. Jadi makanya kita ada di satu planet dan juga health itu tuh sebuah satu yang terkoneksi. Makanya semua inisiatif yang kita laksanakan itu tidak hanya untuk mendrive bisnis, tapi gimana caranya kita bisa membantu kesehatan dari konsumen dan juga dari planet yang kita tinggali saat ini, kayak gitu. Nah, sedikit untuk berbicara mengenai Aqua deh, konteks hari ini terkait dengan penerapan ekonomi sirkular. Jadi kalau kita berbicara Aqua, mungkin kalau kita ingat flashback, sebenarnya sejak tahun 73 aku pertama kali itu diluncurkan. Jadi ceritanya waktu itu pendiri kita Pak Tirto Utomo, jadi waktu itu sebelum beliau mendirikan, beliau itu ada tamu dari luar negeri gitu ya. Tamu-tamu orang asing yang ada urusan bisnis di Indonesia, dan ketika di sana mereka nggak bisa meminum air yang ada di Indonesia kayak gitu. Nah, dari situlah salah satu idenya muncul untuk mendirikan perusahaan Aqua pada saat itu sampai sekarang. Nah, saat ini kita sudah hampir di seluruh provinsi Indonesia ada dan dijual di lebih dari 1,5 juta outlet. Dan ini juga akan seperti sudah nambah lagi gitu ya dengan perkembangan dari semakin banyak outlet makanan dan minuman. Dan kita sebenarnya udah lebih dari 20 pabrik gitu di Indonesia yang memang memproduksi dan juga mendistribusikan produk kita. Nah, yang menarik di sini terkait juga dengan tadi sempat disinggung sama Mbak Ines terkait juga dengan topik misalkan proper atau ekonomi sirkular. Sebenarnya itu salah satu ada indikator lain dari perusahaan kita yang sebenarnya itu juga belum banyak orang yang familiar, karena memang istilah ini sertifikasi ini masih baru ya, relatif baru gitu ya. Di Indonesia sendiri kita menjadi perusahaan pertama yang mendapatkan sertifikasi ini. Nah, itu namanya B Corps gitu, B Corporations gitu. Jadi sertifikasi B Corps ini sebenarnya tidak hanya mencakup mengenai komitmen perusahaan dalam penanganan dampak lingkungan, tapi juga dari cara bagaimana perusahaan tersebut beroperasi dari segi menjalankan bisnisnya, dari segi supply chain, dari segi produksi, dari segi strategi pemasaran. Jadi dari seluruh lini itu diuji dan disertifikasi, dites, akhirnya bisa mendapatkan sertifikasi B Corp kayak gitu. Nah, ini salah satu kebanggaan kita juga, dan kita sudah 2 kali disertifikasi sebagai perusahaan certified B Corp kayak gitu. Nah, ketika kita berbicara penerapan ekonomi sirkular gitu, jadi kalau buat di Aqua sendiri dan juga Danone secara global, kita percaya memang masa depannya itu adalah industri itu harus sirkular, dan itu tidak hanya mengenai sebagai sebuah komitmen dalam segi penanggulangan lingkungan, tapi harus diterapkan sebagai sebuah bisnis model kayak gitu. Nah, makanya kalau kita lihat di sini sebetulnya untuk terkait juga dengan climate change, di mana isu perubahan iklim sekarang sudah sangat kritikal gitu ya. Sebenarnya penerapan ekonomi sirkular itu dampaknya tidak hanya terkait juga dengan penanggulangan sampah gitu, tapi dampaknya dengan pengurangan reduksi emisi itu sangat-sangat tinggi sendiri. Jadi kalau dari slide yang kanan ini, dari slide Ellen MacArthur Foundation, kalau bisa dilihat sebenarnya yang kanan itu yang merah adalah kalau kita penerapan dengan ekonomi sirkular gitu ya, dan sisanya itu dengan renewable energy dan energy efficiency. Jadi kalau kita bisa lihat kontribusi untuk emisi reduction itu tidak hanya cukup atau bisa dari kita bilang mengganti seluruh PLTU gitu ya, dari batu bara ke solar atau yang lain gitu ya, renewable. Tapi ternyata penerapan ekonomi sirkular itu kontribusinya 45% kayak gitu. Jadi kalau kita mau berbicara penanganan climate change, itu tuh memang multi-sektor dan banyak sekali seperti itu. Nah, spesifik berbicara mengenai ekonomi sirkular dan isu masalah persampahan gitu. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya isu sampah di Indonesia itu sudah menjadi isu yang sangat kompleks gitu ya, dan sangat kritikal. Bahkan dari Ellen MacArthur itu dibilang 2050 itu akan lebih banyak plastik daripada ikan gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah realita yang sangat mencemaskan gitu ya untuk anak dan cucu kita nanti. Nah, kalau kita lihat permasalahannya khusus di Indonesia gitu ya, Indonesia untungnya kita juga sudah mulai ada peningkatan. Sebelumnya kita adalah polluter laut nomor 2 setelah Cina gitu ya sebelumnya. Nah, 2018.
Tapi sekarang bagusnya adalah kita sudah turun peringkatnya, tapi masih masuk dalam peringkat 5 besar dunia gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah PR kita bersama. Kenapa itu terjadi? Sebetulnya kalau kita lihat, salah satu isunya itu terkait juga dengan infrastruktur yang ada di Indonesia. Jadi untuk penanganan sampah, kalau kita lihat data dari NPAP ini, terlihat bahwa sampah kita tuh yang terkumpul hanya 39%, gitu ya. Terkumpul itu baik lewat truk pengangkut sampah atau oleh masyarakat itu disetor ke bank sampah atau fasilitas-fasilitas lain, itu hanya 39%. Sisanya kemana? 61%, yaitu larinya mayoritas masih ke pembakaran terbuka, dibakar. Makanya kalau kita lihat memang masih banyak itu dibakar di depan-depan rumah. Nah, ini menjadi sebuah realita yang ada di Indonesia saat ini gitu. Nah, kalau kita lihat infrastruktur kenapa terjadi seperti ini, itu paling gampang kita lihat dari pendanaan. Jadi sebenarnya penanganan sampah itu kan menjadi otoritas dan juga tanggung jawab dari pemerintah kota masing-masing. Rata-rata anggaran dari APD itu hanya masih di bawah 1% yang dianggarkan untuk penanggulangan sampah. Jadi kebayang dari sekian besar dana hanya kurang dari 1% rata-rata di Indonesia yang dialokasikan untuk penanganan sampah gitu. Makanya ini menjadi sebuah PR bersama. Nah, hal ini juga diperparah dengan kesadaran masyarakat kita gitu. Jadi masyarakat kita bahkan kalau dari data BPS baru 28% gitu ya yang peduli dengan masalah penanganan sampah. Nah, ini foto seperti ini tuh banyak sekali kita temui ya. Jadi banyak misalkan naik motor atau naik mobil atau apa mau berangkat ke kantor atau kerja atau kemana, sebelum berangkat bisa cari tempat tanah kosong dibuang gitu ya, plastik kantongnya. Nah, itu masih sering sekali kita temui, bahkan tidak hanya di luar Jakarta, bahkan sekitaran Jakarta juga itu masih menjadi realita yang dihadapi. Makanya ini menjadi isu utama juga gitu ya, terkait juga dengan kesadaran masyarakat. Nah, kalau misalkan kita bilang dengan praktek ekonomi sirkular gitu ya, jadi sekarang kan masih banyak praktek yang bisa dibilang linear. Jadi linear itu dari kita sebuah perusahaan memproduksi, dipasarkan, dikonsumsi oleh konsumen, setelah itu menjadi sebuah waste, limbah, dan itu akhirnya larinya ke TPA. Itu masih praktek linear. Sekarang harusnya menuju ke sirkular, dari setelah konsumsi sampah dibalikin lagi untuk menjadi sebuah sumber daya di manufacturing agar bisa dijadikan lagi sebagai sebuah resource. Nah, bayangkan kalau berdasarkan data ini, jadi kalau misalkan 5 sektor utama ini tetap prakteknya seperti linear, 2000 maaf ini saya salah ketik, bukan 2023, 2030 itu kontribusinya 82% peningkatan sampahnya. Nah, bayangin, jadi kondisinya makanya memang perlu perubahan mindset gitu ya, shifting dari linear ke sirkular, kayak gitu. Nah, kalau terkait juga dengan manufacturer atau produsen gitu ya, kenapa? Gimana peran kita gitu? Sebetulnya kebijakan pemerintah untuk penanggulangan sampah itu sudah banyak sekali gitu ya, kayak teman-teman juga tahu gitu ya. Jadi mulai dari Kementerian Hidup itu ada peraturan menteri, ada peraturan presiden, juga dari apa namanya, perpresnya itu udah banyak sekali kayak gitu. Tapi memang isunya sebenarnya bukan masalah regulasinya gitu. Ya seperti juga banyak masalah lain di Indonesia terkait juga dengan isu implementasinya. Nah, ini menjadi tanggung jawab bersama gimana implementasi regulasi yang sudah ada bisa lebih ketat seperti itu. Nah, kalau kita berbicara dari regulasi yang ada di sini, sebenarnya dampaknya itu apa sih ke kita nih, seperti misalkan Danau atau Tirta Investana sebagai kita produsen. Ada nama istilahnya tuh EPR gitu ya. Jadi Extended Producer Responsibility kayak gitu. Nah, ini sebuah terms atau regulasi sebetulnya yang turunan dari regulasi-regulasi yang sudah ada, di mana siapapun yang berbisnis di Indonesia gitu ya, secara prinsip baik itu manufacturing gitu ya ataupun produsen, itu harus mempunyai tanggung jawab peran utama dalam gimana caranya menarik kembali sumber daya mereka, kemasan mereka yang ada di pasaran. Dan itu sebisa mungkin diterapkan untuk penerapan ekonomi sirkular closed loop gitu. Jadi kalau yang belum terlalu familiar dengan istilahnya, ekonomi sirkular itu idealnya adalah closed loop. Closed loop itu berarti lingkarannya tertutup, jadi muter. Jadi dari sumber daya kemasan diambil dengan strategi EPR tersebut dan dijadikan lagi sebagai sebuah sumber daya. Itu closed loop. Kalau open loop, dari sampah kemasan misalkan, itu diambil dari lingkungan, dari manapun, dikolek, tapi digunakan lagi untuk resource yang berbeda. Jadi bukan untuk kemasan
tersebut lagi, tapi digunakan untuk misalkan dari botol plastik didaur ulang menjadi paling banyak itu biasanya misalkan dakron. Dakron itu biasa paling sering dipakai untuk tekstil atau bantal seperti itu. Nah, itu sebenarnya penerapan ekonomi sirkular yang open loop, yang closed loop gitu. Nah, idealnya itu harusnya closed loop seperti itu. Nah, PPR itu mengatur hal tersebut gitu. Apa aja sih sebenarnya rekomendasi strategi yang diatur dalam istilah extended producer responsibility. Sebenarnya itu ada dua paham atau mazhab gitu ya, atau prinsipal gitu ya, yang bisa dijadikan sebagai reference gitu. Kalau kita berbicara penerapan ekonomi sirkular dengan sampah atau kemasan gitu ya. Jadi ada dua, yang kiri ini sebenarnya kerangka peta jalan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di Indonesia gitu. Yang kanan ini sebenarnya kerangka penanganan sampah dari Ellen MacArthur Foundation kayak gitu ya, ada di Inggris kayak gitu. Nah, secara global yang kanan ini paling banyak digunakan sebagai mazhab bahwa untuk penanganan sampah ini hierarkinya gitu ya. Jadi hierarki dari sini kayak gitu. Nah, kalau yang kiri ini dari KLHK. Nah, Danon kita menggunakan dan mengkombinasikan antara mazhab yang atau filosofi yang kanan secara global standar yang sering paling digunakan dan kita sesuaikan dengan konteks yang ada di mana kita beroperasi di Indonesia contohnya. Nah, kalau dilihat sebenarnya hampir mirip gitu ya. Jadi kita sering dengar istilah 3R tadi Mbak Ines di awal sempat sebutkan bahwa 3R itu masih sangat rendah penerapannya. Itu betul gitu. Jadi 3R itu mulai dari reduce, reuse, recycle gitu. Nah, cuman kalau dari apa namanya kerangka peta jalan KLHK itu urutannya sedikit dibalik hierarkinya. Jadi reduce, recycle dan reuse gitu. Karena reuse itu bisnis modelnya challenging, masih susah dan jadi butuh banyak sekali investasi dari segi bisnis model. Jadi itu masih menjadi hierarki yang paling bawah kalau di KLHK. Tapi dari Ellen MacArthur itu sebenarnya reduce, reuse, recycle. Jadi recycle itu malah paling terakhir, baru terakhir lagi namanya ada istilahnya plastik kredit. Nah, ini kerangka yang kita gunakan. Jadi kalau kita berbicara circular ekonomi, nggak hanya bisnis mineral gitu ya. Misalnya Bapak Ibu atau teman di sini ada yang punya bisnis gitu ya, misalkan bisnisnya apapun itu gitu ya, mau itu gadget, IT, misalkan di sini ada yang punya coffee shop atau apapun gitu ya. Jadi kita harus bermulai dengan kerangka ini gitu. Apa yang kita bisa lakukan dulu untuk reduce gitu, mengurangi dari segi penggunaan plastik gitu. Baru kita bisa ganti reusable atau kemudian kita daur ulang seperti itu. Nah, ini kerangka yang menarik, nanti Bapak Ibu atau teman-teman bisa googling aja langsung di sana. Itu banyak sekali modul-modul atau best practice yang bisa kita baca dan kita pelajari seperti apa penerapannya. Nah, kalau di Danon sendiri kita kembangkan dan kita implementasikan kampanye untuk penerapan ekonomi sirkular dengan approach yang tadi, philosophical tadi, penanganan sampah, itu dengan kampanye namanya bijak berplastik kayak gitu. Jadi ceritanya kenapa kita menggunakan bijak plastik. Jadi kalau teman-teman di sini tahu mungkin ketika kita berbicara masalah sampah plastik, pasti perspektifnya selalu berbeda. Kalau kita ngomong ke pemerintah, kalau kita ngomong ke industri, kalau kita ngomong ke konsumen, atau kita ngomong ke misalkan NGO atau kayak ke LSM, pasti itu akan ada sedikit perbedaan kayak gitu. Nah, kalau buat kita sebenarnya isunya adalah bukan masalah plastiknya, tapi penggunaan dan penanganan plastiknya. Makanya kita lebih mendorong penggunaan plastik itu agar lebih bijak. Saat ini untuk produk-produk kemasan minuman memang belum ada solusi lain selain plastik. Jadi paling Bapak Ibu sudah sering banyak dengar gitu, oh ini bisa digunakan oleh bio-based material gitu ya, dari yang lain-lain. Nah, memang realitanya itu masih dalam proses inovasi dan research gitu ya. Jadi masih jauh untuk sebagai digunakan produk kemasan yang masif seperti itu. Nah, bijak berplastik kita sebenarnya ada 3 pilar. Karena kita ketika berbicara ini masalah sampah itu sangat pelik. Jadi nggak bisa hanya ada satu strategi. Jadi harus multi dimensions. Yang pertama ada pengumpulan, edukasi dan juga inovasi. Nah, pengumpulan gimana caranya itu dengan infrastruktur Indonesia masih terbatas, kita sebagai pihak swasta bisa berkontribusi untuk pengumpulan lagi kemasan-kemasan kita yang bisa beredar di lingkungan ataupun di pasar seperti itu. Kemudian ada usaha untuk melakukan edukasi. Nah, ini kalau nggak ada behavior change, jadi kayak Bapak Ibu tadi teman-teman lihat, kesadarannya menurut data BPS hanya 28%. Lalu kalau nggak ada edukasi, percuma juga. Gitu. Nah, terakhir adalah inovasi. Jadi kita sebagai perusahaan, kita tidak bisa hanya mengumpulkan dan mengedukasi, tapi kita juga wajib sebagai manufacturer atau perusahaan produsen, kita harus mempunyai komitmen untuk berinovasi agar kemasan kita lebih ramah lingkungan, seperti itu. Nah, jadi ini saya urutin gitu ya. Jadi kalau dari segi tadi yang teman-teman lihat, yang segitiga terbalik gitu ya, piramida terbalik dari Ellen MacArthur,
Yang pertama itu dilaksanakan kalau kita berbicara penanganan sampah dan penerapan ekonomi sirkular, itu adalah reduce dulu gitu, dikurangi kayak gitu. Nah, ini beberapa inovasi yang kita laksanakan di perusahaan kami. Jadi contohnya kayak Aqua ini yang botol yang kirim, mungkin Bapak Ibu sering lihat ya di pasaran. Tapi yang terkait dengan reduction di sini apa? Itu kalau diperhatikan tutup botol. Tutup botol kita Aqua itu nggak ada segel plastiknya kayak gitu. Beberapa produk lain di pasaran itu masih menggunakan segel plastik kayak gitu. Nah, itu ada dua alasan sebenarnya kenapa. Yang pertama itu satu strategi pengurangan. Jadi itu mengurangi plastik yang tidak perlu. Nah, plastik itu materialnya itu adalah PVC yang relatif bisa dibilang tidak ideal, bukan tidak ideal, tidak favorit gitu ya untuk didaur ulang karena kecil, tipis, susah dikumpulkan. Jadi itu sulit sekali masuk ke stream industri daur ulang. Ujung-ujungnya kemana? Ujung-ujungnya adalah lari ke environment kayak gitu. Nah, kedua kalau kita berbicara daur ulang, kemasan label di segel di tutup botol itu materialnya PVC, berbeda. Kalau kita berbicara industri daur ulang, itu menjadi sebuah kontaminan. Jadi kalau kita mau daur ulang dan itu ada tercampur dengan PVC itu akan menjadi kontaminan yang akan mempengaruhi kualitas daur ulang tersebut, seperti itu. Nah, terus kedua, reduction. Nah, ini mungkin kita ada namanya produk Aqualife yang semuanya full 100% nggak pakai label, itu di emboss. Ini juga strategi kita untuk pengurangan. Dan terakhir yang ini inovasi paling baru juga tahun lalu, namanya Aqua Cubes, gitu ya, kecil kayak gini dan ini juga tanpa label, emboss. Nah, ini yang kita laksanakan untuk reduction. Nah, tentunya kita juga terus mencari cara gimana cara kita melakukan pengurangan plastik agar kita bisa menghindari unnecessary resource yang kita gunakan kayak gitu. Nah, terus apa selanjutnya? Nah, ini reuse gitu. Jadi setelah kita reduction, kita kalau bisa mungkin reuse, guna ulang seperti apa kayak gitu. Nah, kalau kita di Danone Aqua di tarif yang sama, portfolio bisnis kita 70% itu masih didominasi memang oleh galon gitu, galon guna ulang. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya salah satu praktek paling bagus dari segi ekonomi sirkular, reuse guna ulang kayak gitu karena kita cycle untuk menggunakan resource material baru sangat minim, jadi bisa dipakai terus. Dan dari segi life cycle assessment yang kita laksanakan ternyata dampaknya sangat bagus gitu. Jadi karbon footprint-nya lebih rendah, 83%, hemat air 90%, terus mengurangi potensi plastik juga sangat besar gitu ya. Nah, ini yang terus kita dorong kita untuk mengedukasi agar masyarakat lebih aware untuk penggunaan bisnis model guna ulang kayak gitu. Ini juga yang kita laksanakan, tapi memang masih terbatas. Kebanyakan di arah Bali, Lombok dan sekitar itu botol guna ulang gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mesti ingat, teman-teman ingat, mungkin dulu kita suka menemukan beberapa produk yang botol kaca itu guna ulang, diisi lagi. Nah, ini juga kita terapkan untuk di hotel sama restoran kayak gitu. Nah, baru setelah itu setelah kita reuse, apa selanjutnya? Baru kita ngomongin recycle gitu. Jadi kalau buat kita hal dua itu tersebut yang harus dilaksanakan dulu. Recycle itu nggak bisa dipotong sebagai jalan pintas untuk penerapan ekonomi sirkular atau penanganan sampah. Itu harus ada reduction, reuse, baru kemudian recycle. Nah, recycle itu kita memang perusahaan yang dimana kita saat ini sudah mengandung rata-rata dari segi kemasan botol kita sampai 25%. Dan kita menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang memperkenalkan produk makanan minuman yang terbuat 100% dari plastik daur ulang. Seperti itu. Nah, ini bakal di Bali kita 100% labelnya dari plastik daur ulang, label kemasan botolnya dari plastik daur ulang kayak gitu. Nah, tentunya kalau kita berbicara daur ulang dengan kondisi infrastruktur di Indonesia itu terkait juga dengan namanya sistem improvement gitu atau proses pengumpulan. Makanya salah satu bijak plastik itu kita ada komitmen untuk pengumpulan. Karena pertanyaannya kalau kita mau mendaur ulang, pertanyaannya itu selanjutnya dari mana plastik yang kita bisa daur ulang kalau itu jatuhnya ke environment, makanya kita harus melakukan proses pengumpulan. Nah, kita bekerja sama dengan banyak network pengumpulan. Nah, di Indonesia hampir semua sampah terkumpul masuk ke daur ulang itu masih dikontribusikan oleh sektor pemulung informal sekitar 80-an% atau 90%. Makanya kami banyak sekali berbicara dengan atau berkolaborasi dengan pemulung sektor dari informal yang per tahun itu kami mengumpulkan lebih dari 22.000 ton gitu ya sampah plastik dari lingkungan. Nah, ini kita ada beberapa areanya. Nah, ini gambarnya sih seperti itu proses yang dilaksanakan. Jadi dari lingkungan kumpulkan, diproses, disortir, kemudian dikirim lagi untuk didaur ulang seperti itu. Nah,
Kemudian pengumpulan juga kami berkolaborasi dengan UNDP dan juga TKN PSL dengan kampanye gradasi akbar. Jadi itu gradasi adalah gerakan sedekah sampah gitu. Jadi berbasis di tempat rumah ibadah. Jadi sampah yang sebelumnya itu dibuang mungkin sekarang bisa disedekahkan. Nanti uangnya itu digunakan oleh pengurus masjid untuk biaya operasional mereka dan kebutuhan yang lain. Nah, ini yang kita kembangkan dan kita terus jalankan bersama UNDP dan juga TKN PSL. Nah, selain itu juga kita berkolaborasi dengan beberapa fasilitas lain membangun dengan mekanisme TPS 3R ataupun TPST. Nah, ini mengelola sampah dari rumah tangga gitu. Dan ini yang dikelola nggak sampah plastik aja, tapi juga semua sampah juga termasuk sampah organik seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di depan. Jadi, kalau kita berbicara recycling, itu idealnya harus mendorong menuju penerapan recycling closed loop. Jadi semua sampah kita kumpulkan, didaur ulang dari botol, daur ulang menjadi botol lagi, gitu. Daur ulang jadi jangan jadi kemasan yang lain atau produk yang lain. Karena itu tetap aja berarti kita akan ada plastik yang digunakan lagi gitu ya. Nah, di sini kita punya mitra ada di Bandung sama ada di Pasuruan, yang itu mereka mendaur ulang semua dan mereka mensuplai kemasan-kemasan plastik untuk dijadikan lagi botol kemasan di pabriknya Aqua, seperti itu. Nah, ini kemudian juga edukasi, jadi saya sampaikan tadi, bahwa kita sudah melaksanakan reduction, reuse model, terus kemudian kita mendaur ulang. Tapi kalau tidak ada edukasi, itu juga semua percuma kayak gitu. Nah, yang menarik di sini adalah ketika kita melakukan modul edukasi, ini kita kembangkan bersama Kemenko Marves, gitu ya, Kemendikbud, kita kembangkan untuk dari PAUD, TK, SD, SMP, ada Wiyata, modulnya ini. Nah, ada satu insight yang kita kembangkan ketika kita bekerjasama dengan Universitas Indonesia dan juga Lentera Anak. Ternyata di Indonesia kita tuh diajarkan budayanya adalah buang sampah pada tempatnya. Sebenarnya itu adalah harusnya pemilahan. Jadi sekarang banyak sekali seringkali sampah selama itu nggak ada di halaman kita, itu kita udah bagus, udah bersih. Mau itu kita lempar ke sungai, atau kita bakar, atau kita pendam, ya kita kubur gitu ya, itu selama ini praktek yang disanakan. Nah, sekarang harus beralih gitu ya, dari penerapan tersebut, beralih bahwa rumah itu kita harus bersih, tapi sampahnya harus jelas, dikemanain. Nah, makanya 3R dari rumah itu salah satu strategi yang selalu, edukasi yang selalu kita dorong. Kayak gitu. Nah, edukasi itu banyak-banyak, macam-macam. Karena kan yang berkontribusi sampah itu macam-macam ya, mulai dari anak-anak, anak muda, orang tua, dan semua segala macam. Makanya kita edukasi sampah tanggung jawabku itu modulnya macam-macam, mulai dari di digital, keliling-keliling ke sekolah-sekolah, terus kemudian ada di toko juga, bahkan ke konsumen anak muda gitu. Kita kolaborasi sama H&M, jadi orang bisa ngelihat produk-produk daur ulang juga. Gitu. Jadi memang harus berbagai lini konsumen gitu ya. Nah, untuk memudahkan akses ini juga kita kerjasama dengan Sekolahmu. Jadi programnya ini modulnya dijalankan dalam program digital. Nah, itu bisa diakses oleh siapapun di digital dan mereka bisa belajar. Oh, sampah itu seperti apa, daur ulang itu seperti apa, 3R itu seperti apa, kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan teman-teman masih tertarik pengen baca modulnya bisa di-download, ada di website kita website Bicara Plastik, itu ada linknya. Nanti bisa di-download, bisa dibaca gitu ya. Dan itu menarik karena ini dikembangkan juga teman-teman UI dan Lentera Anak, itu dikupas tuntas tuh, mulai dari background sampah, kenapa kita menyampah segala macam, sampai solusi-solusi yang kita dapat laksanakan sebagai individu gitu ya, di rumah maupun di komunitas kayak gitu. Nah, ini kalau tertarik silakan bisa di-download dan bisa dipakai juga untuk kegiatan edukasi kayak gitu. Nah, ini sedikit summary aja sih. Tentunya semua yang kita laksanakan di Danone itu tuh masih jauh dari sempurna gitu. Jadi kita masih terus belajar, terus berevaluasi gimana caranya agar bisa menerapkan ekonomi sirkular itu dengan lebih baik. Nah, salah satunya itu ada 3 hal yang kalau kita lihat identifikasi adalah dari segi tantangan gitu ya. Jadi sumber daya sama komitmen. Jadi sumber daya itu dari segi kita sebagai resources, manufacturer, produsen, itu penerapan juga tidak mudah, tidak sulit, tidak gampang gitu ya. Nggak hanya terkait dengan investment dari segi teknologi, tapi itu juga butuh sebuah komitmen dari segi internal resource. Jadi budaya perusahaan pun itu harus dirubah gitu. Nah, kalau itu nggak terjadi di seluruh lini dari segi level manajemen sampai level produksi, itu akan sangat sulit sekali kayak gitu. Terus kemudian implementasi di regulasi di multi stakeholder. Nah, saya sampaikan tadi isunya itu bukan regulasi, tapi isunya itu di implementasi kayak gitu. Gimana caranya ada regulasi itu yang mendorong
terciptanya penerapan ekonomi sirkular yang lebih baik. Kayak contohnya sekarang kayak gini, produk Danone Aqua, kita mempunyai produk terbuat dari kemasan plastik daur ulang 100%. Tapi itu harganya kita belum bisa lebih murah dari produk yang dari plastik baru, kayak gitu. Makanya kalau konsumen mereka gampangnya mikirnya, kan ini dari sampah, dari plastik daur ulang, kenapa harganya kok malah lebih mahal daripada kemasan yang baru, kayak gitu. Nah, saat ini memang belum bisa, karena kenapa? Karena economic of scale-nya itu belum tercapai. Sistem daur ulang untuk produk kemasan itu belum masif. Kalau itu udah masif, banyak perusahaan lain yang menerapkan, semakin banyak menerapkan, economic of scale dapat terjadi. Model produksi akan bisa diturunkan, kayak gitu. Nah, kaitannya dengan implementasi regulasi ini tentunya yaitu harusnya ada insentif di mana semua perusahaan yang menggunakan plastik dari daur ulang harusnya itu mendapatkan insentif cukai atau pajak misalkan yang lebih rendah dibandingkan perusahaan lain. Nah, itu contoh-contohnya kayak gitu. Terus kemudian konsumen. Jadi tadi paling sering kali banyak teman-teman nanya, oh iya Aqua sudah punya plastik daur ulang, kemasan produk daur ulang bagus dan guna ulang gitu. Tapi kok masih terbatas distribusinya. Nah, inilah balik lagi peran kita bersama sebagai konsumen. Konsumen itu karena in the end perusahaan itu adalah bergerak untuk making profit dengan cara yang lebih sustainable. Berarti kita akan mengikuti di mana demand dari konsumen. Kalau konsumennya itu semakin banyak konsumen memilih, oh saya nggak mau minum produk dari perusahaan yang nggak menerapkan produk praktek sustainable. Indian itu menjadi sebuah standar buat operating model sebuah perusahaan. Jadi semua perusahaan akan terdorong. Ketika konsumen nggak ada demand, perusahaan juga ngapain saya capek-capek melakukan ekonomi sirkular. Kalau konsumen juga nggak peduli, konsumen akan tetap beli kayak gitu. Nah makanya Indian kalau menurut saya adalah dua power itu yang sangat besar. Pemerintah untuk implementasi regulasi dan Indian decision making itu oleh konsumen gitu. Kalau konsumen yang nggak mendorong, perusahaan juga nggak akan berubah kayak gitu. Intinya akan seperti itu gitu. Nah mungkin itu saya kalau aja dari saya, again ini kita lebih ke sharing mengenai apa yang dalam laksanakan. Kita masih banyak belajar, masih banyak salah dan masih terus evaluasi. Tapi intinya memang ini permasalahan kita bersama. Kalau kita ngomongin masalah sampah dan penerapan ekonomi sirkular, tapi memang intinya itu harus berkolaborasi kayak gitu. Mungkin itu aja kalau dari saya. Mohon maaf kalau misalkan telah melewati batas waktu. Kalau ada pertanyaan atau masukan, monggo nanti kita bisa diskusi pas di sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jeffrey. Gak apa-apa tadi melewati batas waktu, tapi karena penjelasannya menarik, jadi kita lanjutkan Pak. Jadi memang tadi sangat menarik sekali bagaimana komitmen Aqua, Danone dalam hal ini Aqua itu dalam hal berbisnis itu tidak mikirin keuntungan saja, tapi mikirin tadi one planet one health, yaitu mikirin kesehatannya planet juga, mikirin kesehatannya konsumen. Artinya kita itu sebagai konsumen juga diperhatikan loh sama perusahaan ini, nggak cuma mikirin bisnisnya saja, tapi kesehatan lingkungan, kesehatannya konsumen itu juga dipikirkan. Terus kemudian bagaimana komitmennya Danone tadi berkaitan dengan B Corp tadi, tidak hanya komitmen perusahaan terhadap dampak lingkungan, tapi juga seluruh proses bisnisnya itu juga, seluruh proses produksinya juga dikawal dengan baik, bagaimana biar tidak menimbulkan sampah dan lain sebagainya. Terus kemudian ada beberapa kegiatan seperti 3R tadi, ada reduce yang dari pengurangan di hal-hal kecil. Mungkin teman-teman bertanya-tanya kok di botolnya Aqua itu tidak ada segelnya, ternyata sudah terjawab ya teman-teman. Jadi memang itu di balik itu ada tujuan-tujuannya yang itu sangat baik tadi untuk mengurangi limbah plastik yang sering kita gunakan. Jadi mau nggak mau itu plastik itu masih jadi kebutuhan sehari-hari kita. Yang terpenting tadi seperti yang disampaikan tadi, bijak dalam berplastik. Artinya ya meskipun kita menggunakan plastik ya bisa dikontrol lah gitu. Jadi dari perusahaan sudah berkontribusi, nah tinggal teman-teman ini sebagai personal, sebagai individu mungkin juga harus berkontribusi nih terhadap lingkungannya sekitar teman-teman. Misal punya bisnis tadi, misal coffee shop dan lain sebagainya, bisa mulai diterapin dengan circular economy tadi. Atau misal belum berbisnis, bisa dari pola hidupnya mengurangi plastik dan lain sebagainya.
sangat menarik, bahkan sampai kalau kita lihat tadi sampai akhir itu tidak hanya di proses produksinya, tapi di program-program pemberdayaannya menggandeng beberapa pemulung, bahkan masuk ke ranah pendidikan. Nah, itu sangat komplit sekali, Pak. Itu sangat menarik. Terima kasih banyak. Ini ilmu yang di-share. Mungkin seluruh peserta ini di sini juga konsumennya Aqua, karena hampir pasti orang Indonesia itu pernah minum, bahkan mungkin masih setia dengan Aqua. Jadi ini sudah banyak terjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman, kok kenapa ada yang botol kaca, ada yang kenapa nggak ada yang label. Nah, ternyata di balik itu semua itu dipikirkan teman-teman. Dan itu sangat menarik sekali. Mungkin sesi tanya jawabnya kita tunda dulu. Kita akan mendengarkan dulu dari pembicara kedua kita, dari Mbak Clara, yang nanti akan menyampaikan dari sudut pandang akademisi bagaimana sih circular economy ini berjalan, terus kemudian dari pengalamannya beliau, Mbak Clara, baik di Indonesia maupun di luar negeri, nanti juga bisa disampaikan, sehingga akan lengkap nih ilmu yang kita dapatkan baik dari praktisi maupun dari akademisi. Mungkin sementara itu Pak Jeffrey, yang untuk sesi pertama, kita akan melanjutkan ke sesi kedua dengan Mbak Clara yang akan menyampaikan dari sudut pandang akademisi ini bagaimana sih ekonomi sirkuler ini berjalan gitu. Untuk pertanyaan kami tampung dulu, nanti akan kami sampaikan di akhir itu. Mungkin Mbak Clara bisa Ya. bergabung. Nah, ya. Jadi tanpa memperpanjang waktu, tadi sudah dijelaskan banyak dari Pak Jeffrey sebagai praktisi atau dari perusahaan, sisi perusahaan bagaimana bisnis atau ekonomi sirkuler ini berjalan. Nah, mungkin kami juga berharap dapat ini pencerahan juga atau dapat materi juga dari sudut pandang akademisi ini seperti apa sih ekonomi sirkuler ini seharusnya berjalan seperti itu. Kalau tadi dari pihak Danone Aqua itu menyampaikan dengan sangat baik, nah ini nanti mungkin dari sudut pandangnya Mbak Clara bisa disampaikan. Mungkin itu Mbak Clara, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Terima kasih Mas Wahyu sudah mengantarkan diskusi dan juga Pak Jeffrey, materinya sangat menarik. Saya juga mencatat poin-poin penting yang kemudian mungkin bisa jadi bahan penelitian kami begitu terkait dengan sirkular ekonomi. Jadi selamat pagi teman-teman semuanya. Salam kenal, saya Clara. Saat ini saya merupakan dosen di jurusan Hubungan Internasional di FISIP Universitas Udayana dan memang memiliki beberapa penelitian terkait dengan sirkular ekonomi. Dan pada kesempatan pagi hari ini, saya juga akan cerita begitu ya, hasil penelitian yang saya dan teman-teman lakukan begitu terkait dengan sirkular ekonomi dan bagaimana kemudian pada akhirnya konsep sirkular ekonomi ini bisa menciptakan peluang pekerjaan di sektor tersier. Jadi nanti saya akan cerita bagaimana praktik baik dari beberapa negara termasuk Denmark dan China yang kemudian bisa mungkin diadopsi oleh Indonesia khususnya bagi perusahaan maupun bagi industri lokal dalam menerapkan konsep ekonomi sirkuler. Saya izin untuk share screen, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi ada dua materi yang ingin saya share ya. Jadi yang pertama itu terkait dengan bagaimana sih penerapan dan kebijakan ekonomi sirkular di Indonesia terhadap industri lokal, dan juga nanti saya juga akan share bagaimana pola yang dilakukan oleh China untuk kemudian menjadikan konsep ekonomi sirkular ini menjadi bagian dari pekerjaan tersier yang kemudian bisa memberi peluang pekerjaan baru bagi masyarakat begitu. Jadi saya izin untuk share screen-nya segini aja ya, karena kalau saya full screen itu biasanya di post dia nggak bisa ke next slide, jadi mohon maaf ya, jadi kalau mungkin agak terganggu. Dan mudah-mudahan saya nggak kayak ngisi kuliah ya teman-teman, jadi saya akan coba sangat santai dan seperti share cerita aja gitu terhadap apa yang saya coba teliti akhir-akhir ini mengenai circular economy. Jadi
Ya, kita tahu ya bahwa faktanya gitu jumlah penduduk Indonesia yang jumlahnya udah lebih dari 200 juta jiwa gitu, ternyata berbanding lurus dengan jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya. Artinya setiap hari itu ada lebih dari 63.000 ton jumlah sampah yang dihasilkan oleh manusia Indonesia setiap harinya ya. Dan kemudian dari 63.000 ton itu ada lebih dari 8,5 juta ton sampah yang pada akhirnya tidak terkelola dengan baik. Jadi saya pribadi adalah salah satu contoh yang melihat itu di Bali karena rumah saya cukup dekat dengan tempat pembuangan akhir di Bali. Saya melihat gunungan sampah yang sangat bau. Jadi itu membuat masyarakat di sekitar tuh menjadi merasa terbiasa dengan bau sampah itu gitu dan tidak ada pilihan lain karena mereka sudah berumah dan bertempat tinggal di sana gitu dan mereka harus setia dengan bau sampah yang menggundung secara terus-menerus begitu. Jadi dari semua komposisi sampah yang terbesar itu memang berasal dari sisa makanan, food waste, dan juga dari plastik ya, sebesar 15,6%. Jadi ini merupakan angka yang cukup besar kita lihat gitu, karena setiap harinya ada lebih dari 63.000 ton sampah yang kemudian dihasilkan oleh manusia, lebih dari 270 juta manusia di Indonesia. Dan ini angka yang sangat besar mengingat bahwa kecenderungan orang-orang untuk mengkonsumsi barang itu kan tidak bisa kita kendalikan ya. Misalkan hari ini teman-teman mau mengkonsumsi apa dan menggunakan plastik bagian apa itu memang pada akhirnya tidak dapat dikendalikan secara penuh walaupun memang ada kebijakan pemerintah terutama di Bali khususnya sudah ada peraturan gubernur yang melarang penggunaan plastik sekali pakai. Jadi di minimarket, kemudian di beberapa retail itu sudah tidak memberikan plastik lagi dan itu merupakan langkah yang secara legally binding itu bisa kemudian membuat masyarakat menjadi terpaksa untuk menggunakan plastik. Namun memang tantangan dari menumpuknya jumlah sampah ini diakibatkan oleh salah satunya kurangnya inisiatif ya, dan juga tempat pendaur ulangan sampah yang menyebabkan sampah terus menumpuk. Walaupun pada akhirnya semakin ke sini ada banyak inisiatif yang dibuat di tingkat masyarakat gitu ya, kalau di desa-desa yang kemudian memulai konsep bank sampah yang kemudian memberikan insentif berupa misalnya beras atau sembako bagi masyarakat yang kemudian menyumbangkan sisa-sisa sampahnya kepada bank sampah tersebut gitu. Dan sebenarnya ini adalah salah satu contoh dari praktik bagaimana ekonomi konvensional itu coba untuk ditransformasikan. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang ekonomi sirkuler, kita berbicara soal bagaimana ekonomi yang restoratif. Artinya ekonomi yang bisa memperbaiki keadaan yang dulunya disebabkan oleh aktivitas ekonomi konvensional yang tidak bertanggung jawab begitu. Jadi kalau dulu ekonomi konvensional masih menerapkan sistem yang take, make, dispose, kalau ekonomi sirkular sebagai konsep yang dianggap sebagai ekonomi yang restoratif, itu kemudian mengusung sebuah konsep zero waste yang kemudian meninggalkan take, make, dispose yang selama ini digunakan oleh sistem ekonomi linier. Jadi kalau dalam sistem ekonomi linier dulu, sistem produksi berakhir menjadi sampah. Kalau sistem ekonomi sirkuler sederhananya adalah bagaimana sampah akhir itu bisa digunakan menjadi barang lagi. Makanya seperti yang Pak Jeffrey tadi sampaikan, ini adalah sistem yang closed loop. Dan sebagai gambaran, di negara Eropa, yaitu salah satu contohnya ada Denmark, itu adalah salah satu negara di kawasan Eropa yang telah berhasil menerapkan konsepsi ini atau circular economy ini gitu ya. Pemerintah Denmark sendiri sebagai sebuah komitmen yang kemudian dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat itu kemudian membuat beberapa regulasi yang secara intensif itu membuat proses pembuangan sampah itu menjadi sangat ketat ya. Contohnya pemerintah Denmark kemudian membuat larangan penimbunan limbah yang mudah terbakar, kemudian adanya audit wajib bangunan yang akan dihancurkan. Jadi bangunan yang mau dihancurkan itu diaudit dengan sangat ketat dan akan melihat gitu dan memeriksa kemana sampah bangunan yang akan dihancurkan itu akan dibawa. Nah, kita kan jarang ya memikirkan itu. Kalau misalnya ada bangunan yang diruntuhkan, biasanya puing-puing sisa itu dibuang begitu saja di satu lahan atau misalnya dijual. Tapi itu ternyata akan menimbulkan sampah baru gitu. Dan audit terhadap proses itu diatur dengan sangat jelas oleh pemerintah Denmark. Kemudian adanya instrumen ekonomi seperti pajak ya, pajak atas penimbunan sampah, pembakaran sampah, dan juga pengemasan limbah.
dan beberapa hal lainnya seperti tanggung jawab produsen lewat pengembalian dana deposit untuk wadah minuman dan juga dukungan pasar serta inovasi. Jadi kenapa kemudian dalam bahasan ini saya juga mengangkat Denmark begitu karena ini menjadi salah satu contoh yang kemudian bisa nantinya diadopsi oleh pemerintah Indonesia ya untuk kemudian melihat dalam konteks apa regulasi itu bisa dilakukan begitu. Karena pada dasarnya kan pembuatan kebijakan atau regulasi itu ada karena adanya permintaan dan masalah gitu ya. Kalau ada masalah dan permintaan terhadap satu topik, regulasi dibuat yang kemudian secara legally binding itu sangat kuat. Jadi kalau misalkan kita bisa memberikan sanksi gitu kepada mereka-mereka yang kemudian melanggar atau membuang sampah tidak pada tempatnya, misalnya seperti itu, gitu ya. Karena ketika kita bicara soal sampah, ini kan soal how to change our behavior, ya. Change our behavior atau raising the awareness itu tidak bisa dilakukan dalam 1-2 hari, ya. Sama contoh sederhananya adalah kita dari SD gitu misalnya selalu diajarkan oleh guru kita jangan buang sampah sembarangan. Tapi sampai kita besar, perilaku jangan buang sampah sembarangan itu masih kemudian tidak diindahkan. Artinya masih banyak masyarakat yang buang sampahnya ke sungai, ketika di jalan habis minum es, plastiknya dibuang ke jalan. Itu kan soal behavior, itu adalah soal kebiasaan yang memang tidak mudah untuk kemudian diubah. Makanya kenapa kemudian ketika kita bicara soal sampah, kita bicara soal plastik, kita bicara soal ekonomi yang sustainable, kita harus bicara dulu nih bagaimana kemudian behavior orang untuk kemudian tahu bahwa buang sampah sembarangan itu nggak baik, itu memang perlu dilakukan dengan cukup komprehensif ya, misalnya lewat edukasi, sosialisasi, maupun hal yang sifatnya lebih koersif, itu lewat peraturan, begitu. Nah, selanjutnya di Indonesia memang konsep mengenai sirkular ekonomi ini masih tergolong baru ya teman-teman. Jadi PBB sendiri di tahun 1987-an itu baru membicarakan konsep ekonomi alternatif ini sebagai pengganti ekosistem ekonomi linear begitu. Nanti saya akan ceritakan di slide berikutnya gitu bagaimana negara memutuskan mengambil ekonomi sirkular sebagai konsep itu karena latar belakang yang berbeda-beda, latar belakang masalah yang berbeda-beda. Nah, pemerintah Indonesia sendiri lewat Bappenas itu sudah mengintensifkan penerapan sirkular ekonomi untuk mendukung konsep ekonomi hijau dan juga pembangunan yang rendah karbon ya. Jadi kita tahu bahwa sudah ada peraturan pemerintah yang kemudian merinci peta jalan, mengurangi sampah rumah tangga hingga 30%, dan bahkan punya target untuk penanganan sampah atau limbah rumah tangga sebesar 70% pada tahun 2025, which is itu lagi 2 tahun ya. Jadi waktunya sangat singkat dengan target yang cukup tinggi dengan pola masyarakat yang seperti ini. Mari kita lihat nanti di 2025 apakah bisa tercapai target 70% ini begitu ya. Nah, ketika kita kemudian berbicara soal sistem ekonomi sirkular itu ya itu bukan berarti bahwa kita hanya membicarakan soal aspek lingkungan ya teman-teman. Jadi ini juga bisa memberikan manfaat secara ekonomis ya. Jadi penting untuk kita melihat bahwa adanya konsep ekonomi sirkular ini memang harus dilakukan dan juga dijawantahkan oleh adanya sinergisitas gitu ya. Adalah kolaborasi dan kerjasama antar segala sektor. Termasuk juga bagaimana pihak-pihak atau multi-stakeholder ini punya kesadaran untuk membangun iklim sirkularitas, begitu, yang pada akhirnya dapat menciptakan rantai produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Ya, kalau misalkan konsepnya dari sistem dari dulu itu ada 3R, yaitu reuse, reduce, recycle, tapi konsep ekonomi sirkular ini menawarkan 2R tambahan ya. Selain reuse, reduce, recycle, juga recovery and repair ya. Jadi sebagai sebuah sistem ekonomi yang restoratif, begitu, sistem ekonomi sirkular ini menawarkan bagaimana sistem ini bisa membantu repairing dan juga recovery dari masalah-masalah lingkungan yang kemudian disebabkan oleh penerapan sistem ekonomi linear pada zaman dulu begitu. Jadi ini menarik untuk dilihat ya sampai sejauh mana sih sebenarnya recovery and repair ini menjadi aspek utama yang kemudian dipegang oleh sistem atau konsep dari sistem ekonomi sirkular begitu. Nah, ketika kita berbicara soal penerapan dari sistem ekonomi sirkular ini, ternyata industri lokal atau kita sebut di Indonesia sebagai UMKM, itu juga berperan sentral, teman-teman, untuk menjaga rantai sirkularitas di tingkat akar rumput. Nah, ini menjadi bahasan yang menarik karena
jarang sekali kemudian ketika kita membicarakan sistem ekonomi dengan konsep yang makro begitu, contohnya misalnya ketika kita berbicara sistem ekonomi sirkular, kita kadang melupakan gitu, ada di tingkat akar rumput atau di tingkat grassroots, ternyata industri-industri lokal ini memainkan peranan penting ya. Selain UMKM ini mampu menciptakan lapangan kerja dan juga dia bisa mendorong masyarakat untuk memiliki daya kewirausahaan. Dan sayangnya begitu sistem ekonomi yang kemudian lebih banyak digunakan oleh industri lokal ini adalah masih sistem ekonomi linier ya, yang kemudian tidak menaruh perhatian lebih dari bagaimana kemudian sampah-sampah atau limbah yang diproduksi oleh industri lokal ini harus diolah dengan baik begitu ya. Sebagai industri yang paling dekat dengan masyarakat ya, paling dekat dengan masyarakat, industri lokal ini sebenarnya bisa memulai produksinya lewat aplikasi dari 5R itu tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya gitu. Industri lokal ini berupaya secara penuh untuk menerapkan 5R ini, dia bisa menjadikan iklim bisnis yang ramah lingkungan sekaligus bernilai ekonomi yang tinggi. Nanti saya akan bantu jelaskan apa sih yang dimaksud dari menciptakan nilai ekonomi yang tinggi ini, begitu ya. Nah, mari kita lihat begitu. Kenapa sih kita urgent banget gitu ya ngomongin bagaimana circular economy ini penting untuk diterapkan di Indonesia gitu. Sampai sejauh mana sih urgensinya? Ya, selain karena meningkatnya volume sampah di Indonesia yang sudah kita tidak bisa prediksi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang aktif di media sosial pasti sangat tahu Pandawara Group ya yang membersihkan sungai dari sampah, kita udah ngelihat sampahnya aja ngeri kan gitu. Padahal justru sebenarnya yang bertanggung jawab ya adalah si masyarakat itu sendiri gitu. Saya juga sering melihat perdebatan di media sosial ya teman-teman. Misalnya seperti apa yang kemudian ditulis oleh para netizen di salah satu media sosial di Bali gitu ya. Karena kami di Bali ini mau ada namanya pesta kesenian Bali ya selama 1 bulan begitu. Biasanya itu dilaksanakan ketika libur sekolah. Ada tari-tarian, ada pementasan, ada pasar malam, kuliner, dan lain sebagainya. Dan pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan kebijakan bahwa tidak boleh masyarakat itu mau membawa sampah, makanan, atau minuman selama berlangsungnya PKB. Jadi kalau misalnya orang mau nonton tari-tarian atau pementasan, nggak boleh bawa minuman, makanan tuh nggak boleh. Ini kan kalau kita lihat secara kasat mata, oh bagus ya gitu, karena masalahnya PKB ini dari dulu itu adalah ya sampah gitu. Dengan ada regulasi ini semakin membuat sampah itu kan dapat ditekan jumlahnya gitu ya. Namun gitu, sayang sekali di kolom komentar itu justru banyak yang memprotes kebijakan itu dan bilang, loh kalau misalnya nggak boleh makan minum, ngapain ke sana gitu. Buat apa hiburan ini kalau kita nggak boleh bawa makanan minum? Loh, itu kan tanggung jawabnya pemerintah yang sudah dibayar oleh rakyat untuk memberikan edukasi. Bla bla bla. Loh, kok malah berbalik gitu ya. Nah, ini yang kemudian saya bilang, ini adalah soal awareness, ini adalah soal behavior yang sulit sekali untuk diubah. Ya, padahal kita tahu sampah itu ya yang memproduksi adalah diri kita sendiri begitu kan. Jadi ini adalah backlash yang terjadi di masyarakat ya, mungkin karena kurangnya edukasi atau mungkin karena memang masyarakatnya sendiri yang merasa bahwa oh kalau sampah udah ada yang ngurusin si tukang sampah gitu, ngapain kita repot gitu. Tidak mudah teman-teman, bahkan even dalam bahasan acara yang seperti itu aja itu menjadi perdebatan gitu ya soal sampah, padahal sebenarnya kita tahu secara kita yang sudah teredukasi dengan baik bahwa oh itu kebijakan bagus, pada akhirnya sampah akan ditekan begitu. Jadi itu ya, ini intermezzo aja untuk melihat padahal yang terjadi di masyarakat tuh sebenarnya bagaimana sih ketika masyarakat diajak ngomongin sampah gitu ya. Kemudian saya lanjut ya teman-teman. Konsep circular economy ini selain kemudian bisa diterapkan di tingkat akar rumput atau industri lokal, ternyata bisa mendorong proses disrupsi digital, ya, atau digitalisasi itu sendiri. Jadi dengan digitalisasikan konsep ekonomi sirkular ini, itu dapat membantu memberikan kesempatan bagi konsumen juga untuk memaksimalkan sumber daya, ya. Namun memang masalahnya adalah kurangnya dukungan pasar, ya, seperti Pak Jeffrey bilang tadi, ya, mungkin kalau demand-nya dari masyarakat itu kurang, ya potensi distribusinya bisa jadi terbatas. Kemudian permintaan konsumen yang rendah terhadap produk-produk yang sustainable itu bisa juga menjadi hambatan bagi perusahaan-perusahaan kecil atau UMKM ini untuk memulai proyek ekonomi sirkular. Ya, jadi tidak heran kenapa banyak orang memilih untuk membeli sampo saset harga Rp500 dibandingkan sampo botol ya, karena lebih mudah diakses itu.
itu ya teman-teman, juga pola konsumsi masyarakat ini memainkan peranan penting bagi para produsen lokal. Transisi menuju ekonomi sirkular itu sebenarnya turut berkontribusi bagi penyelamatan lingkungan ya. Jadi selain kemudian bisa memberikan efisiensi terhadap produksi, juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru yang lebih terdiversifikasi. Nah, nanti saya akan coba jelaskan begitu. Ini beberapa tantangannya, insentif yang kurang inklusif, yang kami lihat bahwa pemberian insentif ini masih kurang oleh pemerintah bagi industri lokal ya, yang mampu kemudian mentransisikan sistem produksinya ke arah ekonomi yang lebih sirkular. Lemahnya permodalan ini menjadi masalah yang besar gitu, yang sangat utama ya, soal bagaimana kemudian kalau kita ngomongin dalam konteks gender, perempuan-perempuan di negara ASEAN itu secara dari hasil riset menunjukkan bahwa sangat sulit bagi perempuan di kawasan negara-negara di ASEAN untuk mengakses permodalan. Itu bisa menjadi hambatan dari sisi gender lainnya yang kemudian kita lihat. Kemudian kurangnya kesadaran konsumen terhadap manfaat produk ramah lingkungan. Ini menjadi tantangan dari bagaimana implementasi circular economy ini bisa diterapkan oleh para industri lokal begitu ya. Ada beberapa rekomendasi yang mungkin saya bisa coba berikan gitu dari hasil penelitian ini gitu ya. Pertama, pemerintah hendaknya bekerja sama dengan industri lokal dan masyarakat untuk mendukung iklim sirkularitas gitu ya. Kemudian Indonesia perlu memasukkan konsep ini gitu ya sebagai bahasan yang komprehensif bagi para akademisi, pengusaha, para ahli yang berorientasi ekonomi sirkular. Dan yang terakhir, pengelolaan produk gitu ramah lingkungan itu perlu ditingkatkan lewat research and development, dukungan terhadap inovasi, pemberian insentif, dan juga bagaimana pemerintah itu dapat membantu mengubah pola pikir masyarakat lewat edukasi atau lewat sosialisasi dari pentingnya kemudian mentransisikan sistem ekonomi ini. Nah, bahasan kalau masih ada waktu ya, ini saya akan jelaskan mungkin secara cepat begitu ya. Bagaimana kemudian ekonomi sirkular ini memberikan potensial impact yang potensial ya terhadap penciptaan lapangan kerja di sektor tersier. Jadi kalau misalnya kita tahu ketika kita dengar ekonomi sirkular itu pasti hubungannya dengan penyelamatan lingkungan, tapi ternyata dari segi sosioekonomik itu juga berpengaruh bagi bagaimana terpolanya sektor pekerjaan baru di sektor industri tersier. Ini menjadi penelitian yang teman-teman boleh baca di Journal World of Trade Studies yang sudah saya tulis tahun 2021 ya. Nah, kita lihat salah satu contoh negara yang kemudian berhasil menciptakan sektor pekerjaan di industri tersier ini yaitu China sebagai the largest producer and the largest exporter of goods and services. Dia itu pemerintah China menyadari bahwa sistem ekonomi sirkular ini bisa membantu mereka untuk mengatasi permasalahan lingkungan terjadi akibat industri mereka yang terlalu eksploitatif, gitu ya. Jadi ada banyak challenges atau tantangan yang dihadapi oleh China dalam proses ekonominya yang super, gitu ya. Salah satunya adalah penyediaan lapangan kerja bagi para pekerja yang secara segmented itu kemudian mereka bekerja di sektor-sektor industri yang mentransformasikan proses produksinya dari sistem ekonomi linear ke sistem ekonomi sirkular. Maksudnya seperti apa begitu ya? Saya akan percepat contohnya. Sebenarnya masalah di Cina itu jelas population growth ya. Jadi populasi yang sudah sangat padat itu menjadi masalah utama. Kemudian urbanization. Jadi masalah di urbanization di China adalah ketika masyarakat yang dulunya tinggal di desa yang hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di sektor agraria dan terpaksa harus pindah ke kota, mereka akan kesulitan untuk shifting the skill. Jadi kalau dulu mereka biasanya hanya membajak sawah begitu ya, memotong rumput atau berkebun. Ketika mereka urbanisasi ke kota, mereka harus bekerja di sektor industri yang membutuhkan skill yang berbeda dari apa yang sudah pernah mereka lakukan sebelumnya. Contohnya di kota mereka harus masuk ke industri tekstil, misalnya harus buat baju, mereka harus mengoperasikan mesin. Shifting the skill itu menjadi problem besar di China, karena tidak semua orang punya keahlian yang berurbanisasi dari desa ke kota itu. Makanya kenapa kemudian urbanisasi menghasilkan masalah baru begitu ya. Dan educational background begitu. Walaupun kemudian si pemerintah China sendiri telah membuat beberapa regulation and plans. Contohnya China Economic Development Strategy dan juga ada
1000 eco-industrial park yang kemudian dibuat untuk menangani masalah-masalah ekonomi dan lingkungan ini gitu. Sorry. Nah, ini yang saya bilang tadi ya teman-teman. Jadi sebenarnya ada alasan yang berbeda dari masing-masing negara. Kenapa kemudian negara berpikir untuk mengambil sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan. Sistem ekonomi yang restoratif sama dengan sistem ekonomi sekuler. Kalau di Jerman, di negara Jerman, itu kenapa kemudian ini konsep sistem ekonomi berkelanjutan ini diambil, itu karena environmental issue due to economic diversification. Jadi ada banyak diversifikasi ekonomi yang kemudian membuat mereka berpikir bahwa ketika shifting skill ini itu diperlukan, ketika pembahasan mengenai ekonomi berkelanjutan itu diperlukan. Kalau misalnya di Jepang, itu circular economy itu diperlukan karena mereka krisis of landfill, mereka krisis lahan gitu ya. Karena kontur dari negara Jepang itu didominasi oleh Rocky Hills atau pegunungan bukit-bukit berbatu yang sulit sekali bagi mereka untuk membuat TPA gitu istilahnya ya, kayak di Indonesia. Kemudian kalau di China, circular economy itu motivated atau kemudian terinspirasi karena masalah industrialisasi dan infrastructure development di kota-kota atau di urban city. Jadi itu beda-beda ya motifnya dari masing-masing negara kenapa kemudian circular economy itu dijalankan begitu ya. Nah, contoh dari implementasinya apa? Kalau di state level atau di level negara itu dibukanya eco-industrial park. Kalau misalnya di company level, dia usaha untuk membuat produk lebih durable, gitu ya. Nah, contohnya dari kemudian apa yang saya maksud dari bagaimana circular economy ini bisa menciptakan sektor pekerjaan baru di industri tersier, itu adalah dengan membuka jasa servis. Ya, jadi kalau teman-teman tahu Xerox itu kan perusahaan mesin fotokopi ya. Kalau dulu mereka hanya memproduksi mesin fotokopi, tok gitu ya, diproduksi, dah gitu jual. Tapi karena perusahaan ini kemudian mengadopsi sistem ekonomi sirkuler, mereka kemudian buka jasa servis gitu, jasa servis mesin fotokopi. Jadi ketika dibukanya jasa servis fotokopi, ada pekerjaan tersier yang bertambah, yaitu mereka yang punya skill untuk memperbaiki mesin fotokopi. Jadi lapangan pekerjaan baru dibuka untuk kemudian memasukkan orang-orang yang secara knowledgeable based industry untuk bisa menjadi pekerja di bidang servis mesin fotokopi. Dan kedua adalah mendukung konsep dari sistem ekonomi sirkular, karena dengan servis barang berarti reuse what is not broken, repair minor defect, remanufacture what is broken, and recycle what cannot be remanufactured. Dia tidak membuang baru mesin fotokopinya rusak dibuang di tong sampah gitu, misalnya enggak. Jadi benar-benar di repairing ya, di recovery gitu ya lewat jasa servis itu tadi. Jadi itu menarik untuk dilihat bahwa shifting the way dari perusahaan itu kemudian memberlakukan barangnya sendiri gitu ya. Selain memproduksi, dia juga membuka jasa servis. Nah, itu yang saya maksud sebagai bagaimana sektor ekonomi ini bisa membuka lapangan pekerja di sektor industri tersier, begitu teman-teman ya. Ternyata secara statistik data ini tuh sangat membantu gitu ya. Jadi di circular economy itu diestimasikan bisa menciptakan 500.000 pekerjaan baru dan bisa mengurangi sampai 102.000 pengangguran begitu ya. Di European dan di UK itu sudah ada dampaknya. Di negara-negara kawasan Eropa dan Inggris karena mereka sudah pisah ya. Kalau di UK itu menciptakan 35.000 pekerjaan baru, kemudian sampai 36 baru new indirect jobs dan sampai 84.000 direct jobs karena sektor industri tersier yang kemudian dipikirkan oleh perusahaan lewat ekonomi yang lebih sustainable ini begitu. Kalau di China kemudian itu sudah juga dilakukan ya teman-teman lewat domestic market liberalization and opens to the international economy. Jadi kalau misalkan pikir wah China ini agak-agak sedikit HI dan politik ya. Kalau misalkan China itu ideologinya itu komunis gitu misalnya, bentuk pemerintahnya sangat authoritarian gitu. Tapi sistem ekonominya tuh domestic market liberalization. Mau gotok-gotokan secara politik dengan US, tapi berteman baik dari segi ekonomi dengan US. Makanya tidak heran barang-barang di Amerika Serikat karena ternyata made in China begitu ya. Karena ya produksinya murah, harga barangnya juga murah begitu. Jadi Amerika dan China itu kayak
love-hate relationship gitu ya dalam konteks politik dan ekonomi. Kemudian China sendiri gitu ya melihat bahwa oh iya kayaknya memang benar nih sirkular ekonomi ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor industri tersier begitu. Makanya kenapa kemudian mereka membuat serangkaian plan China 5-Year Plan, Circular Economy Promotion Law, sampai Circular Economy Development Leading Action Plan begitu ya. Dalam adopsinya itu mereka masuk ke dalam level-level ekonomi mikro, meso, makro. Kalau di mikro mereka mulai mendekati small scale business, kalau di meso mereka membuat eco industrial park itu ya teman-teman. Kemudian kalau di makro mereka lewat developing eco city dan eco provinces. Jadi lewat tiga aspek ini bagaimana pemerintah China kemudian berupaya untuk mengimplementasikan circular economy begitu ya. Jadi itu menarik begitu teman-teman. Nah, contohnya kalau misalkan kita bicara lagi soal pattern dari pekerjaan begitu ya, di sektor primer dan sekunderi itu ketika masyarakatnya bekerja di sektor agricultural dan juga peternakan begitu ya. Kalau yang tersier, nah itu tadi yang saya jelaskan. Pekerjaan baru itu muncul karena lewat business research, lewat research and development, lewat services. Jadi kemudian kenapa sektor pekerjaan baru itu muncul di sektor tersier begitu ya. Ini salah satu contoh dari salah satu kota di China yang berhasil menerapkan ini begitu. Ini beberapa statistik data yang teman-teman bisa mungkin kalau tertarik bisa baca di tulisan yang sudah saya pernah tulis begitu ya. Jadi ini kemudian menarik kalau misalkan kita lihat pattern-nya yang kemudian saya coba simpulkan dari penelitian ini begitu ya. Bagaimana circular economy policy itu bisa created new pattern lewat change in production modes, kemudian market demand pattern, aggregate income and macroeconomic conditions sampai pada akhirnya international trade and competitiveness gitu. Begitu ya teman-teman. Jadi ini second is sectoral context. Kalau misalkan kita bicara soal shifting, berarti kita juga bicara soal bagaimana pada akhirnya si produsen ini bisa benar-benar memperhatikan apa yang kemudian barang yang diproduksi, barang atau jasa yang diproduksi. Kemudian pada urban sector yang contoh dari sektor pekerjaan tersier selain jasa servis itu tadi misalnya kalau yang berkaitan dengan research and development itu adalah product life cycle manager gitu ya, product designer, orang-orang yang kemudian berbicara secara bekerja dari hasil riset begitu. Dari apa yang kemudian saya coba paparkan, apa yang Indonesia coba rancang dan apa yang sudah dilakukan oleh Denmark dan China, itu bisa menjadi rekomendasi dan gambaran bahwa ternyata konsep circular economy ini sebenarnya udah benar-benar serius nih dilihat oleh beberapa negara untuk diterapkan. Nah, sekarang kita balik ke awareness dari masing-masing orang untuk melihat bahwa apa produk yang sudah kita pakai itu tidak kemudian serta-merta kita bisa buang begitu saja jadi sampah, tapi kita pikirkan bagaimana kemudian memperpanjang masa barang ya. Kalau sekarang ada tren-tren thrifting baju gitu juga itu contoh dari circular economy ya secara sederhana. Kemudian kalau ada sharing rights seperti Gokar, Grab gitu, itu juga sebenarnya bagian dari circular economy ya, karena sharing the cost, kemudian memperpanjang masa barang itu sendiri karena tidak perlu banyak orang untuk memakai, dan masa barang yang harusnya misalnya bertahan 5 tahun itu bisa jadi 10 tahun karena terus-menerus di reuse, reduce, recycle, repair, and recovery gitu. Jadi itu teman-teman dari saya, mudah-mudahan dapat diterima dengan baik sesi sharing saya ini, dan jika tertarik bisa baca-baca gitu ya di jurnal World Trade Studies mengenai penelitian ini untuk lebih lanjut memahami. Saya kembalikan ke Mas Wahyu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, baik, terima kasih Mbak Clara. Menarik sekali tadi cerita terkait circular ekonomi, tidak hanya di Indonesia saja, tapi ya tadi dicontohkan ada di China, di Denmark seperti apa, terus bagaimana seperti Jepang, Jerman itu menerapkan circular ekonominya seperti apa. Bahkan tadi dicontohkan juga ketika kita menerapkan circular ekonomi itu bahkan bisa berdampak membuat lapangan pekerjaan baru ya Mbak, dari sektor tersiernya. Namun memang PR kita bersama adalah bahwa di Indonesia itu juga baru dimulai, jadi istilahnya anak itu belum
apa ya, belum pandai berlari tapi masih belajar merangkak lah istilahnya, belum bisa berjalan. Tapi harapannya ke depan juga Indonesia juga akan menerapkan ekonomi sirkular ini secara masif juga, tujuannya ya untuk menjaga lingkungan kita, karena seperti yang kita ketahui juga kayak di Bali tadi contohnya sampah menggunung, terus kalau di beberapa kota lain kita temui juga hal yang sama pasti kita temui, karena memang mindsetnya juga belum terbentuk, karena ini juga masih baru. Nah, itu juga perlu PR kita sama-sama, baik dari akademisi, praktisi, maupun dari masyarakat juga. Mungkin sebelum ke sesi tanya jawab, saya sebenarnya ada pertanyaan juga Pak, ke Pak Jeffrey juga dan Mbak Clara. Yang pertama untuk Pak Jeffrey, Pak. Tadi kan Pak Jeffrey cerita ya, ketika menerapkan ekonomi sirkuler itu kan biayanya jadi tinggi karena belum banyak yang menerapkan seperti itu. Nah, tantangan itu kan sebenarnya tantangannya bagi teman-teman di Aqua ya Pak. Ini, kalau kita lihat kan mungkin sekarang air kemasan itu sudah puluhan merek lah, bahkan di daerah-daerah itu ada mereknya sendiri-sendiri, tidak hanya merek nasional tapi bahkan di daerah-daerah ada mereknya sendiri dengan harga yang mungkin relatif lebih murah. Nah, bagaimana sih Pak strateginya dari teman-teman Danone atau dari teman-teman Aqua itu menyikapi munculnya ini pesaing-pesaing yang ini tadi, baik lokal maupun yang skala nasional yang mungkin belum masuk ke arah sana, sehingga proses produksinya masih murah dan lain sebagainya, karena tidak memikirkan limbah dan lain sebagainya itu tadi. Mungkin itu Pak hal yang menarik saya sebelum masuk ke pertanyaannya teman-teman ini. Kalau saya baca di kolom chat kan juga sudah ada beberapa yang masuk, tapi itu sedikit pertanyaan juga dari saya, karena saya juga sangat tertarik tadi dari penjelasannya Pak Jeffrey. Itu Pak. Mungkin itu pertanyaan dari saya Pak. Ya, terima kasih Mas Wahyu atas pertanyaannya, sama teman-teman yang tadi kayak juga saya perhatikan ada beberapa di kolom chat ya. Nah, kalau misalkan pertama mungkin kita harus melihatnya bahwa tren dari segi bisnis atau dari segi way of business itu nanti Indian emang mesti menuju ke circular economy gitu. Jadi sebenarnya tinggal masalah waktu, baik itu perusahaan seperti Danone, Aqua gitu ya, atau perusahaan lain atau perusahaan lokal, itu memang harusnya secara prinsip mereka sudah menuju ke arah sana gitu ya. Tinggal masalahnya seberapa cepat kayak gitu. Nah, itu secara prinsip. Nah, kalau misalkan kita lihat dari konteks Danone Aqua, memang itu menjadi sebuah tantangan, tapi karena memang kita juga sudah komit untuk melaksanakan itu, jadi kita memang sudah mengakses dari segi bisnis risknya seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan buat mau melaksanakan proses yang kita laksanakan, misalkan dari segi daur ulang gitu ya, sebenarnya ada beberapa hal yang kita tuh laksanakan gitu. Jadi misalkan yang pertama, kita tuh selalu mencari inovasi dan efisiensi gitu. Jadi dari segi hal-hal yang kita laksanakan untuk proses pengumpulan kemasan agar kita bisa daur ulang lagi, itu tuh selalu dalam proses evaluasi dan efisiensi agar kita terus bisa menurunkan cost-nya. Itu satu. Terus kedua, kita juga banyak melakukan diskusi dan juga kolaborasi dengan berbagai stakeholder atau pihak gitu. Jadi sifatnya mereka juga itu akan bisa menjadi sebagai either co-funding atau dari segi support kayak gitu. Jadi itu tergantung nanti bentuk kolaborasi seperti apa. Tapi memang itu yang selalu kita laksanakan. Makanya kita kolaborasi seperti pengumpulan yang tadi saya sempat sampaikan dengan degradasi gitu ya. Jadi berbasis pengumpulan di tempat ibadah. Itu kita bekerja sama dengan UNDP gitu. Jadi nggak kita sendirian kayak gitu. Makanya kalau memang biar scale dapat, memang itu harus dijalankan bersama. Kalau terkait dengan perusahaan lain ya, kalau menurut kita yang kita bisa laksanakan sebenarnya ya kita tetap mempelopori untuk penerapan ekonomi sirkular, dan kita semoga juga ini menjadi momentum, karena dengan semakin lama kita menerapkan, semakin banyak pembelajaran yang kita dapatkan. Nah, itu sebenarnya dengan ke depan in the future secara nggak langsung sebenarnya akan menjadi sebuah business advantage dari perusahaan, karena kami sudah mendapatkan banyak learning kayak gitu ya. Kalau dari segi pendorongan agar perusahaan lain segera mengikuti, itu sebenarnya nanti yang kita bisa selalu melaksanakan diskusi dengan stakeholder terkait. Jadi misalkan kayak government, kementerian kayak gitu ya, gimana caranya agar penerapan ekonomi sirkular itu tuh bisa lebih didorong kayak gitu. Jadi diskusi dengan pemerintah, forum, asosiasi,
gimana caranya agar bisa ada best practice kayak gitu. Bahkan kita juga seringkali berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan lain gitu. Jadi ada namanya badannya iPro, Indonesia Packaging Recovery Organization. Itu nggak cuma Danone, dalamnya itu ada Nestle, ada Unilever, Indofood gitu ya, ada Garuda Food, ada Unilever segala macam. Nah itu kita menjadikan wadah seperti itu sebenarnya sarana untuk kita bisa bersharing dan juga melakukan kolaborasi project yang impact-nya bisa lebih besar gitu. Nah, iPro ini juga dia sering sekali melaksanakan itu advokasi ke pemerintah gitu agar semakin banyak perusahaan-perusahaan lain itu tuh tertarik untuk melakukan inisiatif seperti yang beberapa perusahaan lain laksanakan, salah satu seperti Danone. Itu sih mungkin. Ya, baik. Terima kasih Pak Jeffrey. Jadi artinya kan tadi tidak hanya Danone sendiri, tapi ada peran-peran lain seperti eh, UNDP, terus termasuk tadi AIPRO berusaha mendorong ke stakeholder dan lain sebagainya. Mungkin nyambung ke pertanyaannya ke Mbak Clara, Mbak. Nah, kalau di level perusahaan-perusahaan besar kan mungkin sudah ada peraturan ya, Mbak, terkait pengelolaan limbah dan lain sebagainya. Nah, tantangan kita kan sebenarnya kayak di UMKM kecil itu kan mungkin ada jutaan di Indonesia. Nah, itu kan juga sebenarnya menimbulkan sampah dan lain sebagainya. Bahkan belum teredukasi untuk pengelolaan limbah dan lain sebagainya. Nah, menurut Mbak Clara sendiri dari pengalaman di beberapa negara itu tadi, ada nggak sih Mbak kira-kira yang bisa diterapkan Indonesia untuk mengontrol UMKM ini, Mbak? Karena kan kalau kita ketahui banyak sekali UMKM yang yaitu tadi belum sadar akan pengelolaan limbah, terus mungkin belum tahu, jadi sehingga tidak melaksanakan itu, terus mungkin juga masih buang sampah sembarangan, kadang ada yang langsung dilempar ke sungai dan lain sebagainya, itu sering kita temui juga. Nah, ada nggak sih Pak contoh di luar negeri atau sepengalaman Mbak Clara, kira-kira untuk mengontrol yang UMKM kecil ini seperti apa gitu? Ya, makasih Mas Wahyu, pertanyaannya menarik ya, karena memang bukan satu hal yang mudah begitu bagi negara untuk kemudian bisa campur tangan dalam urusan industri gitu ya, khususnya industri lokal gitu, karena sistem ekonomi dan juga sistem ekonomi yang diterapkan juga pada akhirnya akan free trade gitu ya, pada akhirnya memberikan kebebasan bagi industri atau perusahaan sektor UMKM untuk berjualan begitu ya, tanpa kemudian dibatasi oleh pemerintah. Dan kalau misalnya pertanyaannya Mas Wahyu, ada nggak contoh negara yang kemudian berhasil memberikan semacam perhatian lebih kepada UMKM ini gitu ya? Dari beberapa referensi yang saya pernah baca, Denmark itu salah satu negara yang kemudian memberikan perhatian lebih bagi industri-industri di tingkatan lokal begitu ya, lewat pemberian insentif pajak. Kemudian mendorong pemberian harga eco-labeling yang lebih murah gitu. Karena selama ini memang kendalanya kalau pemberian eco-labeling itu ada biaya yang dikeluarkan cukup banyak, yang kemudian pada akhirnya membuat para industri lokal ini memilih untuk tidak usahlah pakai eco-labeling karena biaya yang dikeluarkan untuk itu banyak dan prosesnya panjang. Kemudian juga pemberian insentif bagi para produsen retail restoran yang kemudian memberikan semacam wadah minuman yang yang tidak sekali pakai di restoran-restoran. Jadi ada semacam insentif yang kemudian diberikan oleh pemerintah Denmark begitu ya kepada restoran-restoran atau kepada kemudian para pelaku sektor industri lokal yang kemudian menerapkan sistem ekonomi yang berkelanjutan ini begitu. Karena memang ini menjadi sebuah hal yang baik begitu ya, karena kalau misalnya tidak didorong oleh pemerintah juga hanya misalnya memanfaatkan kesadaran masyarakat, emang jadi sangat sulit dan lama prosesnya begitu. Tapi kemudian pemerintah juga harus melihat begitu, selain membuat regulasi atau kebijakan, setidaknya juga bisa menyediakan kesempatan bagi industri lokal itu untuk merasakan manfaat ketika mereka mentransisikan produksinya dari yang dulunya ekonomi linear yang lebih efisien, lebih efektif dan lebih murah kepada sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan begitu. Jadi memang insentif, apresiasi, kemudian edukasi itu menjadi penting yang sudah dilakukan oleh contohnya ya Denmark sebagai satu negara yang sukses gitu ya mengadopsi sistem ekonomi sirkular ini dalam konsep ekonomi sehari-hari begitu, Mas Wahyu. Baik, terima kasih. Jadi memang kita perlu
banyak belajar ya Mbak ke luar negeri, terutama ke negara-negara yang sudah lebih dulu menerapkan ekonomi sirkuler ini ya. Jadi karena memang Indonesia itu baru mulai, pasti banyak tertinggal, jadi PR-nya banyak. Mungkin tidak hanya di industrinya, mungkin di konsumennya kita sendiri juga mungkin perlu belajar juga menggunakan produk yang ramah lingkungan, yang tidak sekali pakai dan lain sebagainya itu. Mungkin itu sedikit pertanyaan dari saya. Kita lanjutkan ke pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di kolom komentar. Ada dari yang pertama dari Mbak Regita kepada Pak Jeffrey. Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana Danone itu sudah melaksanakan ekonomi sirkuler. Terus kemudian apa sih tantangannya dalam melaksanakan ekonomi sirkuler, terutama bagi perusahaan seperti itu. Atau Mbak Regita mau bertanya langsung kepada Pak Jeffrey? Mbak Regita. Selamat pagi, Bapak Jeffrey. Iya, selamat pagi Bapak Jeffrey. Iya, silakan Mbak Regita bisa Pagi. bertanya langsung. Iya, jadi yang ingin saya tanyakan itu tadi, apakah di perusahaan itu ada kendala dalam menerapkan konsep ekonomi sirkular pada perusahaan Bapak seperti itu. Mohon bantuannya ya Bapak untuk menjawab. Ya, terima kasih Mbak Regita. Kalau ditanya tantangannya apa, banyak. Ya gitu. Karena penerapan konsep kita sudah sekian lama itu kan kalau bisnis model itu linear ya, sampai semua perusahaan. Jadi untuk merubah ke sirkular itu satu butuh transformasi organisasi juga. Nah, transformasi organisasi itu banyak sekali variabel dan parameter yang dibutuhkan gitu ya. Karena kita merubah organisasi seperti merubah culture gitu ya. Jadi itu juga satu. Nggak cuma masalah resource dari segi investment kayak gitu. Itu satu dari segi culture untuk keluar dari business as usual ke penerapan ekonomi sirkular. Terus kedua dari segi eksternal itu terkait juga dengan seberapa besar environment untuk bisnis itu sebenarnya sudah tercipta dan mendukung penerapan ekonomi sirkular gitu. Nah, kalau kita berbicara dan aku kayak tadi saya sampaikan, untuk penerapan closed loop dari botol ke botol itu sangat mengandalkan sektor pengumpulan informal kayak gitu. Jadi nggak bisa mengandalkan existing collection yang ada kayak gitu. Jadi kalau contohnya misalkan di Eropa, untuk penerapan ekonomi sirkular, kalau kita bilang mau misalkan penerapan daur ulang, perusahaan itu tinggal berkontribusi melakukan pembayaran gitu ya, bekerja sama dengan sebuah asosiasi, misalkan Packaging Recovery Organization, di mana nanti itu akan dibikin sebuah proyek-proyek pengumpulan gitu. Nah, di sana difasilitasi juga oleh government, semua kemasan botol itu terkumpul dengan ada namanya itu istilahnya reverse vending machine, yang orang tinggal taruh aja nanti langsung mendapatkan insentif botol kayak gitu, insentif uang dari botol yang mereka setor ke dalam box-box itu, dan box itu langsung dikolek kemudian digunakan ke pabrik-pabrik daur ulang. Nah, infrastruktur circular economy di Indonesia saat ini itu belum 100% terbentuk kayak gitu. Jadi itu yang harus kita prakarsai dan inisiasi. Nah, tantangannya apa? Yaitu dia butuh resource dari segi people, dari segi financial gitu ya, dan juga dari segi iklim bisnis gitu. Nah, dari segi resource sama financial itu tentunya butuh komitmen ya. Jadi kita harus ada orang yang melaksanakan, yang mengerti juga, dan juga ada financial impact dari segi investment. Nah, dari segi iklim ini yang justru perannya dari banyak stakeholder sih. Jadi dari government, asosiasi, itu harus bisa menstimuli agar praktek penerapan ekonomi sirkular itu tuh bisa terlaksana kayak gitu ya. Kayak tadi sempat saya sampaikan, saat ini nggak ada bedanya antara perusahaan yang melaksanakan penerapan ekonomi sirkular dengan yang tidak. Itu tuh dari segi benefit atau insentif ataupun diinsentif itu nggak ada bedanya gitu, sama aja gitu. Nah, iklim ini sebenarnya yang perlu didorong juga gitu agar ada motivasi lebih untuk banyak-banyaknya perusahaan terus melaksanakan itu. Terakhir ya, tantangan selanjutnya adalah yaitu awareness dari segi konsumen dan gitu. Jadi kalau konsep ekonomi sirkular sendiri ini juga masih hal yang baru gitu ya. Jadi contohnya kayak kita sudah memperkenalkan kemasan dari plastik daur ulang 100%. Ketika kita melakukan riset ke konsumen, apa sih responnya? Itu tuh responnya sangat bermacam-macam gitu. Jadi mulai ada yang bilang, ada yang nggak mau konsumsi. Kenapa? Karena mahal. Satu. Ada yang nggak mau konsumsi, beli karena apa? Ada persepsi, ini kan dari sampah, pasti kan kotor.
kayak gitu. Jadi ini aman dikonsumsi atau tidak gitu. Itu ada juga yang kayak gitu. Ada ya sisanya mereka mau konsumsi memang karena ya itu karena mereka ngerti value-nya apa dan segala macam. Tapi itu realita yang kita hadapi dengan kesadaran konsumen. Jadi memang butuh edukasi banyak juga nih dari segi konsumen agar semakin banyak tercipta apa namanya iklim untuk ekonomi sirkular. Itu sih paling kalau dari saya. Semoga menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Dari Mbak Regita, mungkin masih ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup? Dari saya sudah cukup. Terima kasih Bapak Jeffrey sudah menjelaskan dengan detail mengenai cara menangani kendala dalam menerapkan konsep ekonomi sirkular pada perusahaan Bapak. Terima kasih Bapak Jeffrey. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Regita. Kemudian pertanyaan berikutnya ada pertanyaan dari Mbak Hanum kepada Mbak Clara. Ini berkaitan dengan di negara berkembang kan sering dihadapi dilema ya Mbak. Nah, itu pemanfaatan ekonomi sirkuler itu seperti apa? Mungkin dari Mbak Hanum bisa bertanya langsung, silahkan on cam, misal masih bergabung dengan kami, Mbak Hanum. Halo, Iya, Mbak Hanum. selamat pagi Mbak Clara, Pak Jeffrey, dan Mas Wahyu. Pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanum, saya dari Universitas 11 Maret. Ada satu pertanyaan yang mau saya tujukan khususnya untuk Mbak Clara. Eh, Seperti yang diketahui bahwa industrialisasi itu telah menciptakan dilema ya Mbak bagi negara berkembang itu sendiri. Nah, negara berkembang itu seakan harus memilih antara menjaga lingkungan atau menekan industrialisasi seperti masuknya investor luar berbagai sektor untuk pertumbuhan ekonomi namun harus mengorbankan dampak lingkungan pastinya. Nah, bagaimana nih tanggapan Mbak Clara sebagai akademisi terkait hal tersebut? Dan bagaimana cara negara berkembang itu dapat menyikapi dilema tersebut, di mana negara berkembang itu dapat memanfaatkan konsep ekonomi sirkular untuk mengatasi hal tersebut? Itu mungkin pertanyaan dari saya, Mbak Clara. Terima kasih, Mas Wahyu juga atas waktunya. Sama-sama Mbak Hanum. Mungkin dari Mbak Clara bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Hanum tadi. Ya, baik. Makasih ya Hanum atas pertanyaan yang sangat kritis gitu ya ketika kita bicara soal bagaimana kemudian negara berkembang juga kenapa sih harus menanggung semua masalah lingkungan yang disebabkan oleh negara maju gitu misalnya contohnya. Jadi memang sistem ekonomi linier itu tidak memberikan keuntungan ya bagi negara-negara di kawasan selatan atau kita sebut the global south saat ini. Karena memang banyak dari negara-negara industri maju yang membuka pabrik-pabriknya di beberapa negara berkembang ya, termasuk seperti Indonesia, Vietnam, Thailand gitu. Karena pertama upah buruhnya yang murah, kemudian dapat memproduksi dalam jumlah yang banyak begitu ya, karena jumlah penduduknya yang lebih banyak yang bisa kemudian dibayar dengan upah yang rendah. Dan ini menjadi masalah bagi negara-negara di the global south gitu begitu, karena pada akhirnya mereka tidak mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan dari adanya sistem ekonomi linear ini. Namun pertanyaannya adalah jika kemudian negara berkembang diajak untuk terlibat di dalam pengelolaan sistem ekonomi sirkular, apakah mampu? Itu pertanyaan. Karena sistem ekonomi sirkular selain kemudian soal awareness, itu kan soal dari pemanfaatan teknologi dan inovasi. Dari bagaimana kemudian dulunya sistem ekonomi linier yang kemudian hanya memanfaatkan beberapa produksi inovasi-inovasi yang sudah ada sejak lama kemudian ditransformasikan begitu. Negara-negara di Global South tidak punya modal dan kapasitas yang sebanyak negara-negara industri maju untuk kemudian dengan mudah dapat shifting dari sistem ekonomi linear ke sistem ekonomi sirkular, begitu ya. Karena ketika kita bicara sistem ekonomi sirkular, berarti juga kita bicara soal bagaimana research and development yang lebih beyond dari sistem ekonomi sirkular, linear. Dalam proses untuk mencapai hasil lewat research and development itu juga membutuhkan banyak sumber daya seperti teknologi dan inovasi. Memang bagi negara-negara di Global South, khususnya bagi industri-industri lokal, itu sulit sekali untuk dilakukan karena keterbatasan modal dan pembiayaan untuk melakukan itu begitu.
Lalu pertanyaannya, kalau misalkan negara-negara in the Global South ini mau berkontribusi dalam sektor ekonomi sirkular, itu bisa lewat apa gitu ya? Yang kemudian saya bisa lihat dan bisa katakan itu bisa berkontribusi lewat sektor informal ya. Contohnya misalnya adalah pemulung begitu ya, yang membantu memilah sampah di TPA. Itu sektor informal yang kemudian bisa dikontribusikan oleh negara-negara berkembang. Namun ya tidak boleh sampai di situ saja, itu justru akan mengkerdilkan peranan dari negara-negara Global South terhadap sistem ekonomi sirkular ini gitu. Maka pemerintahnya itu kemudian wajib bisa mendorong perubahan sistem ini lewat pemberian dukungan, kemudian pemberian dorongan-dorongan lewat kebijakan, sekali lagi lewat insentif, lewat edukasi kepada industri-industri lokalnya ini begitu. Jadi memang ketika kita bicara negara-negara di Global South memang menjadi kompleks gitu ya dan komprehensif begitu. Karena pada akhirnya kita harus melihat itu dari sumber masalah utamanya itu sebenarnya apa dan siapa yang menyebabkan ini terjadi gitu. Kenapa pada akhirnya negara-negara di Global South yang kemudian secara kapasitas tidak sebesar negara-negara industri maju harus menanggung akibat dari proses ini begitu. Dan sebenarnya kan kita bicara soal ekonomi sirkular itu berarti kita sedang membicarakan agenda advokasi ya. Advokasi apa yang kita mau berikan gitu ya, kita mau tawarkan lewat sistem ekonomi sirkular ini begitu. Jadi itu yang bisa saya berikan tanggapan ya. Jadi apa yang kemudian bisa dilakukan oleh negara-negara the Global South itu adalah berkontribusi, dimulai dari kontribusi lewat sektor yang informal begitu. Jadi ini sebuah wacana yang penting yang kemudian bisa menjadi sebuah penelitian yang menarik untuk melihat sejauh mana kemudian negara-negara di Global South ini kemudian bisa berkontribusi secara komprehensif bagi pelaksanaan sistem ekonomi sirkular itu sendiri begitu. Itu kurang lebih Mbak Hanum dan Mas Wahyu ya yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Clara. Dari Mbak Hanum, masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Sudah cukup dari saya. Terima kasih banyak Mbak Clara, sangat menjawab. Baik, terima kasih Mbak Hanum. Mungkin karena waktunya sudah mepet, ini pertanyaan terakhir yang dapat kita sampaikan. Jadi dari Pak Heri Yunarso dari PT Tirta Investama untuk Bu Clara, kira-kira ada rencana penelitian ke perusahaan-perusahaan yang telah melaksanakan ekonomi sirkular ini atau mungkin riset kolaborasi gitu Bu? Mungkin dari Pak Heri bisa bertanya langsung, kami persilahkan juga. Terima kasih, suara saya terdengar. Ya Pak, masuk Pak. Ya, terima kasih. Begini, Bu Clara, selama ini kan banyak perusahaan atau mungkin belum banyak lah, ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan kegiatan konsep ekonomi sirkular ini. Kalau ada penelitian yang ada dikolaborasikan dengan akademisi terkait dengan penelitian, kemungkinan nanti akan banyak lah perusahaan-perusahaan yang tadi disampaikan Pak Jeffrey terkait dengan Atomic Lasio, banyak perusahaan AMDK yang menggunakan kemasan plastik yang nanti akan meniru konsep ini apabila dari pihak peneliti juga memberikan dampak-dampak dari keberhasilan, kemudian hal-hal yang bisa disampaikan secara publis gitu. Mungkin itu sih Bu Clara. Baik, terima kasih Pak Heri. Mungkin dari Mbak Clara bisa menanggapi atau menjawab. Ya, terima kasih banyak Pak Heri, salam kenal begitu. Jadi ini menjadi rencana untuk melakukan penelitian ke perusahaan-perusahaan itu tentu saya ada rencana, kami ada rencana begitu dari segi lembaga, maksudnya FISIP gitu, jurusan saya untuk mencoba ini, Pak Heri. Jadi kemungkinan ketika nanti dalam waktu dekat mudah-mudahan kami dapat melakukan penelitian ke salah satu perusahaan. Namun sebelumnya secara pribadi saya sudah pernah melakukan penelitian mengenai ekonomi sirkular ke PT YPTI. PT Jogja Presisi Teknik Tama Indonesia yang ada di Jogja. Jadi saya melakukan penelitian dari bagaimana pola yang dilakukan PT YPTI sebagai produsen dari spare part mobil ya, spare part mobil Toyota, Honda itu dalam mengkonsepkan sistem ekonomi sirkular di era pandemi COVID-19 kemarin. Jadi dari hasil penelitian itu yang bisa saya dapatkan adalah yang pola sirkular ekonomi yang dilakukan oleh PT YPTI itu adalah dengan mengajak
Jadi PTI itu ada di dekat di jalan gitu ya. Sepanjang jalan tuh ada sawah begitu. Jadi mereka bekerja sama dengan para petani yang ada di sana untuk memanfaatkan gabah itu diolah menjadi produk-produk furniture yang kemudian dijual dan dimanfaatkan oleh hotel dan villa di Bali. Jadi produk furniture yang dari gabah itu mereka buat semacam blok-blok kayu ya yang kemudian dijadikan lantai, dijadikan dinding, dijadikan produk-produk furniture yang kemudian dimanfaatkan oleh hotel-hotel yang ada di Bali. Jadi itu salah satu contoh penelitian yang saya lakukan ke PTI yang ada di Jogja terkait bagaimana sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi spare part mobil itu berkontribusi juga dalam sektor ekonomi sirkular. Dan menarik Pak Heri untuk kami begitu secara kelembagaan mencoba untuk meneliti pada perusahaan-perusahaan yang memang secara produksi itu banyak menggunakan plastik gitu ya, atau misalnya berusaha punya konsep daur ulang yang lebih sustainable gitu. Terima kasih atas ini Pak Heri saran dan masukannya kepada saya gitu dalam waktu dekat. Mudah-mudahan bisa dilakukan dan tentu ini akan kami coba publikasikan ke publik gitu ya secara umum. Itu dari saya Mas Wahyu untuk pertanyaan dari Pak Heri. Terima kasih. Terima kasih Mbak Clara. Terima kasih Dari Bu Clara. Pak Heri masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup, terima Atau kasih sudah? Mas Wahyu. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak Heri. Ya, mungkin itu Bapak Ibu sedikit apa ya, acara kita pada pagi hari ini, Prospek Talk yang ke-25 sangat menarik sekali. Mungkin kalau tidak di stop, mungkin pembahasannya bisa kemana-mana dan bisa sampai berlarut sampai sore mungkin bahkan, karena memang isu lingkungan, isu ekonomi ini sangat menarik bagi kita semua, terutama di sektor industri, karena memang kalau bicara mengutip dari Pak Jeffrey tadi, kalau di Aqua itu kan one planet one health, yang artinya ketika bisnis itu dijalankan tidak hanya memikirkan keuntungan saja, namun juga perlu memikirkan bagaimana kesehatan konsumennya dan bagaimana memikirkan kesehatan buminya, bumi yang kita tinggali bersama ini. Jadi namun sebenarnya tidak berhenti di situ saja, tidak harus dari industri, tapi juga perlu peran serta dari kita semua, baik dari industri, dari akademisi, maupun dari kita konsumen secara individu juga perlu memikirkan bagaimana kita menjaga bumi yang kita tinggali ini semakin baik, karena seperti yang kita ketahui masih banyak ada pemanasan global, ada perubahan iklim, dan lain sebagainya yang kita temui belakangan ini, artinya bumi sedang tidak baik-baik saja, jadi kita perlu memikirkan itu. Sehingga kalau mengutip juga dari Mbak Clara tadi, masih banyak masyarakat kita itu masih membuang sampah secara sembarangan dan perlu diedukasi untuk membuang sampah pada tempatnya. Tapi tidak berhenti di situ, menyambung lagi dari Pak Jeffrey tadi, tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, tapi mulai juga menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Artinya semua aspek elemen masyarakat, baik dari masyarakat umum sebagai konsumen, terus industri, terus akademisi maupun stakeholder lainnya punya perannya masing-masing dalam menjaga bumi kita agar tetap lestari, tetap nyaman kita tinggali, sehingga bisa hidup berkesinambungan, berkelanjutan seperti itu. Mungkin itu sedikit kesimpulan yang dapat kami tarik dari hasil dari diskusi ini tadi. Harapannya semakin banyak industri yang menerapkan ekonomi sirkuler ini, semakin banyak juga upaya-upaya dalam mengatasi krisis iklim, pemanasan global, dan lain sebagainya, sehingga kita tetap bisa tinggal di bumi dan nyaman tinggal di bumi, seperti itu. Mungkin kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Jeffrey Ricardo atas waktunya tadi sharing-sharing berkaitan dengan upaya yang dilakukan Danone atau teman-teman Aqua, bagaimana ekonomi sirkulernya telah dilaksanakan dengan baik dan bisa menginspirasi kita semua. Terus kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada Mbak Clara yang bercerita pengalamannya dari berbagai negara
yang telah menerapkan ekonomi sirkuler, termasuk hasil kajian-kajiannya itu juga sangat bermanfaat bagi kita. Ternyata Indonesia sedikit tertinggal dari negara-negara tersebut, tapi tidak perlu berkecil hati karena lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali untuk melaksanakan ekonomi sirkuler ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pembicara dan seluruh hadirin yang bergabung pada Prospek Talk pada pagi hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waktunya kami terima kembalikan kasih semua. kepada panitia. Terima kasih atas pembicara yang sudah hadir dan diskusi yang sangat luar biasa menarik tentang penerapan ekonomi sirkular pada perusahaan. Semoga ilmu yang kita dapatkan dan diskusi yang telah kita lakukan pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Untuk sertifikat dan materi bagi peserta akan kita share melalui email sesuai dengan daftar hadir yang sudah diisikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung di acara Prospek Talk 25 sekarang. Terima kasih. Selamat pagi, selamat berjumpa di acara Prospek Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jeffrey, terima kasih Terima Mbak kasih. Clara. Izin pamit. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.